Mari kita berdoa. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami sangat bersyukur. Kami sangat berterima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu yang besar terhadap kami. Dan terima kasih banyak Tuhan untuk hak istimewa ini. Ini benar-benar hak istimewa, ketika kami dapat berkumpul untuk mempelajari firman-Mu. Tetapi kami dapat berkumpul dan beribadah kepadamu. Dan menguatkan dan mendorong satu sama lain, terutama dari firman-Mu. Bapa, kami percaya bahwa kami hidup di masa-masa yang luar biasa. Kami percaya ada krisis yang ada di hadapan kami. Dan Bapa, kami tidak tahu kemana harus pergi, selain kepadamu. Jadi tolong, Bapa, saat kami mempelajari firman-Mu, sewaktu kami berusaha memahami sesuatu mengenai pekerjaan persiapan. Untuk menghadapi krisis yang akan datang, untuk menghadapi badai yang akan datang. Tolong Bapa, semoga tema ini menjadi begitu jelas bagi pikiran kami. Di hati kami, sehingga bahkan seorang anak pun dapat memahami. Kebenaran-kebenaran ini yang akan kami pelajari. Tolong, Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu, yang sedang belajar saat ini, dan bahkan mereka yang mungkin melihat nanti. Mohon, Tuhan, semoga pekerjaan persiapan diperjelas. Berkatilah kami sekarang dan tinggallah bersama kami. Karena kami meminta hal ini dengan rendah hati. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat pagi, teman. Hari ini kita akan melanjutkan dalam pelajaran kita. Kita akan secara khusus kembali, kita akan melihat Nuh dalam pelajaran pertama kita. Kita secara khusus melihat bahwa Nuh sebenarnya adalah tipe generasi terakhir. Dia adalah tipe generasi terakhir, kita membacanya dalam Yehezkiel 14 ayat 14, Yehezkiel 14 ayat 20. Tuhan secara khusus menyebut Nuh, Daniel dan Ayub sebagai tipe generasi terakhir itu. Tetapi ketika Anda datang ke Matius 24 secara khusus, Yesus sendiri mengidentifikasi Nuh sebagai tipe generasi terakhir itu. Apa yang kita lihat dalam pelajaran pertama kita, ketika kita melihat, hanya mengulang kembali. Kita melihat bahwa Nuh memahami saat-saat di mana dia hidup. Dan karena itu kita mempelajari itu, juga melihat bahwa ada urutan peristiwa nubuatan. Tuhan, sebagaimana Nuh memahami, Tuhan ingin kita mengerti. Dan kita melihat bahwa jika kita tidak memahami urutan peristiwa nubuatan, Alkitab mengatakan bahwa terang menjadi kegelapan. Jadi meskipun kita mungkin memahami dan mempelajari nubuatan, kecuali kita memahami urutan peristiwa yang tepat, bagaimana peristiwa-peristiwa ini akan terungkap, kita dapat menunda persiapan dan menjadi gadis yang bodoh. Jadi Tuhan ingin kita memahami urutan peristiwa. Dan saya percaya, pelajaran yang akan kita lihat hari ini, saya percaya bahwa memang benar, bahwa banyak orang secara khusus tentang hal ini, salah. Banyak orang berpikir ada waktu di masa depan, untuk benar-benar melakukan persiapan ini. Dan saya percaya bahwa mereka yang memiliki pola pikir itu, akan mempersiapkan diri untuk kekecewaan besar. Kekecewaan yang besar, hebat. Jadi dalam pelajaran pertama kita melihat secara khusus urutan peristiwa nubuatan. Dan kita melihat penghakiman pemeriksaan pada orang yang hidup. Dapatkah Anda ingat, berdasarkan pelajaran kita, kapan penghakiman bergeser dari yang mati kepada yang hidup? Yang mengakhiri persiapan, dan itu dimulai ketika itu dimulai dengan umat Masehi Advent hari ke-7. Bisakah kita mengingat peristiwa apa? Memulai penghakiman? Undang-undang hari Minggu. Amin. Amin. Hukum hari Minggu. Dan ketika hukum hari Minggu itu disahkan, apa yang dikatakan kepada kita dalam perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus? Apa yang membangunkan gadis-gadis bodoh? Sebenarnya semua gadis. Ini adalah seruan di tengah malam, lihatlah mempelai datang. Songsonglah dia. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, Nabi wanita Allah berbicara dan dia mengatakan bahwa seruan tengah malam itu adalah sebuah peristiwa. Dia mengatakan ini adalah krisis yang membawa kita berhadapan langsung dengan kematian. Pertanyaan saya, apa hubungannya gereja, perawan, secara khusus dengan gereja Allah? Ketika Anda melihat Wahyu 14, dikatakan bahwa mereka ini ditebus dari antara manusia. Berbicara tentang 144.000, dikatakan mereka adalah perawan, karena mereka tidak tercemar. Sebenarnya mereka tidak dicemarkan dengan doktrin palsu apapun. Jadi Tuhan merujuk pada gereja hari terakhirnya. Dia secara khusus mengidentifikasi Wahyu pasal 14, saya percaya, ayat 3, ayat 4, itu berbicara tentang 144.000 sebagai perawan. Jadi gadis-gadis itu. Dari Matius 25, dari gadis-gadis itu muncul 144.000. Dan gadis-gadis itu adalah simbol dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Tapi apa yang membangunkan gereja? Ini adalah seruan tengah malam. Apa seruan tengah malam itu? Perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, 412. Dia mengatakan itu adalah sesuatu yang membawa kita semua berhadapan dengan kematian.
Dia benar-benar mengatakan itu adalah ujian terakhir. Sekarang pertanyaan saya adalah ini. Apa yang membawa kita semua berhadapan langsung dengan kematian? Apa ujian terakhirnya? Wahyu 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga patung binatang itu akan berbicara juga, dan menyebabkan sebanyak mungkin yang tidak menyembah patung binatang itu harus dibunuh. Apa yang membawa gereja Masehi Advent hari ke-7 berhadapan langsung dengan kematian? Yaitu terbentuknya patung. Ketika Amerika berbicara sebagai naga, itu merupakan hukum Minggu Nasional. Jadi saat hukum hari Minggu, setiap anggota Masehi Advent bangun. Tapi coba tebak, ketika Anda membaca Matius 25, itu sudah terlambat untuk bersiap di tengah malam. Gadis-gadis bodoh mencoba mendapatkan persiapan. Tapi coba tebak, terlambat. Jadi kita tidak bisa menunggu hukum hari Minggu untuk mengatakan, saya akan bersiap-siap. Jika kita melakukannya, kita akan menunggu terlalu lama, dan kita akan menjadi gadis-gadis bodoh. Jadi kita melihatnya dalam pelajaran pertama kita. Dan kita melihat bahwa pemeteraian itu juga dimulai saat Undang-Undang Hari Minggu Nasional. Jadi kebutuhan terbesar kita sekarang adalah mempelajari cara mendapatkan pemeteraian. Saya percaya tidak ada yang lebih penting daripada pelajaran tentang cara mendapatkan meterai. Pelajaran kita berikutnya, kita benar-benar melihat sebagian pekerjaan persiapan ini untuk menghadapi krisis itu. Saat Nuh mengalami kebenaran oleh iman. Mereka yang berada di generasi terakhir, mereka yang akan benar-benar berhasil melalui badai yang akan datang. Yang kita ketahui akan datang ke gereja. Mereka harus memiliki pengalaman yang sama dengan Nuh. Nuh mengalami kebenaran melalui iman. Sebenarnya, saya ingin kita melihat sebuah ayat yang akan menunjukkan kepada kita dengan jelas bahwa untuk mendapatkan meterai Allah yang hidup, kita harus mengalami kebenaran oleh iman. Mari buka Alkitab Anda di kitab Roma. Roma pasal 4. Roma pasal 4. Saya ingin kita melihat Roma 4. Saya ingin melihat Roma 4, ayat 11. Roma pasal 4, ayat 11. Dikatakan dalam Roma 4 ayat 11, berbicara tentang meterai Allah. Berbicara tentang meterai. Dikatakan, dan tanda sunat itu diterimanya. Sekarang dengarkan apa yang berikut ini. Dengarkan apa yang berikut ini. Dikatakan, meterai. Inilah yang kita bicarakan, meterai. Sekarang lihat apa nama meterai itu. Meterai kebenaran berdasarkan iman. Apa meterainya? Dikatakan kebenaran oleh iman. Jadi jika saya menginginkan meterai Allah, maka saya harus mengalami kebenaran oleh iman. Kemarin, kita melihatnya sebagian. Kita melihat dan kita menunjukkan secara khusus bahwa Allah sebenarnya menawarkan kepada kita karunia pembenaran melalui iman. Dia mengirim pesan pada tahun 1888. Namun sekali lagi, Allah membawa pesan kepada umatnya. Dia ingin memberi kita pekabaran ini sehingga kita melihat manfaat dari darah Yesus. Bahwa darah Yesus memiliki begitu banyak kuasa, sehingga meskipun seseorang bisa terus-menerus memberontak terhadap Allah. Tetapi ketika hati diberikan kepadanya, ketika hati berserah kepadanya, darah itu begitu membersihkan kita, itu pembenaran. Itu begitu membersihkan kita, sehingga ketika kita berdiri di hadapannya, dia memandang kita seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Seperti bagaimana dia memandang Daud, kita telah melihatnya. Bagaimana dia memandang anak-anak Israel, kita telah melihatnya. Jadi ini adalah hadiah yang ingin dia berikan kepada kita, pembersihan seluruhnya dari dosa. Zaharia memberitahu kita bahwa air mancur telah dibuka, air mancur untuk kenajisan dan dosa. Dan sebuah lagu yang sangat saya sayangi. Dengan judul, Yesus, Teman Orang Berdosa. Teman, lagu itu sangat manis. Apakah engkau mengerti, jika bukan karena kematian Yesus, jika bukan karena kasihnya bagi orang berdosa, tidak seorang pun dari kita akan berada di sini untuk belajar. Sama sekali tidak ada dari kita. Karena dia mengasihi orang berdosa, kita benar-benar memiliki hak istimewa ini. Teman-teman, kasih Allah, sesuatu yang lain. Tetapi Tuhan ingin memberi kita karunia ini, pembenaran ini. Tetapi kita melihat bahwa untuk mendapatkan pembenaran atau kebenaran, itu membutuhkan penyerahan hati sepenuhnya, seluruhnya. Dan pena inspirasi berkata dalam Kebahagiaan Sejati, bahwa pertempuran terbesar yang pernah terjadi adalah pertempuran melawan diri sendiri. Penyerahan seluruhnya, kata kunci, penyerahan semuanya. Kepatuhan kepada firman Allah membutuhkan pergumulan. Tetapi jiwa harus tunduk sebelum jiwa itu dapat diperbarui dalam kekudusan. Jadi pena inspirasi memberitahu kita bahwa untuk diperbarui dalam kekudusan, untuk mendapatkan karunia pembenaran yang luar biasa ini, saya harus menyerah. Berapa banyak? Semuanya. Semua. Sekarang, saya ingin melihat masalah kebenaran ini lagi dalam pembelajaran hari ini dan besok. Saya ingin Anda melihat dan memperhatikan bahwa kebenaran itu berdasarkan Alkitab. Berdasarkan Alkitab. Banyak hubungannya dengan persiapan fisik juga.
Dengar apa yang saya katakan. Kebenaran oleh iman juga berkaitan dengan persiapan jasmani juga. Engkau berkata, apa maksud saya? Kita berbicara tentang Nuh dan generasi terakhir. Saya ingin kita memperhatikan dan melihat apa yang Alkitab katakan mengenai Nuh. Bukalah Alkitab Anda. Mari kita buka Ibrani 11. Ayat ini kita akan terus menyimaknya, Ibrani 11. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Saya ingin kita membaca Ibrani pasal 11. Kita akan melihat ayat 7. Ibrani 11, ayat 7. Apa yang kita bicarakan? Kita berbicara tentang kebenaran oleh iman. Kita berbicara tentang persiapan untuk krisis terakhir. Sekarang, jangan sampai kita meragukan, apakah krisis itu segera terjadi? Teman-teman, kita benar-benar berdiri di atas tepi krisis terakhir. Kita memiliki begitu banyak hal untuk dipelajari, saya bahkan dapat memperlihatkan peristiwa-peristiwa nubuatan. Ada terlalu banyak peristiwa, seperti satu ini adalah perjuangan. Yang mana yang saya tunjukkan? Yang mana yang harus saya tinggalkan? Tapi saya menunjukkan ini kepada kita. Saya menunjukkan ini kepada kita. Adakah yang bisa melihat layar saya? Bisakah kalian semua melihat layar saya? Terima kasih atas sinyal sehingga Anda dapat melihatnya. Sekarang, sebelum saya membagikannya, mari kita kosongkan itu terlebih dahulu. Mari kita kosongkan itu. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Pada tahun 1888, apa yang sedang terjadi? Ada dua hal berdasarkan pelajaran kita kemarin, dua hal. Sesuatu sedang terjadi di dunia dan sesuatu sedang terjadi di dalam gereja. Untuk memenuhi apa yang ada di dunia. Bisakah Anda mengingatkan saya apa yang sedang terjadi di dunia? Vaksinasi dan hukum hari Minggu. Baik, saya tidak menyebutkan vaksinasi kemarin. Saya menyebutkan undang-undang hari Minggu yang sedang berlaku di dunia. Tapi apa yang sedang terjadi di dalam gereja? Apa yang Tuhan lakukan bagi gereja, pada saat hukum hari Minggu mengambil momentum? Apa yang Tuhan lakukan bagi gereja? Apa yang Dia coba lakukan untuk gereja? Ingat, amin. Kebenaran oleh iman. Ada dua orang yang Tuhan kirimkan pesan itu, Wagoner dan Jones. Sekarang, saya percaya bahwa hukum hari Minggu sedang berkembang dan ada terlalu banyak. Teman, terlalu banyak peristiwa nubuatan. Secara harfiah, ada terlalu banyak untuk menunjukkan itu. Tetapi Tuhan menunggu Sabat akan menunjukkan lebih banyak. Saya percaya bahwa kita telah kembali ke tahun 1888 dalam arti tertentu. Jadi apa maksud saya? Pada tahun 1888, tepat sebelum penetapan hukum hari Minggu terjadi, ada krisis yang harus dihadapi gereja. Katakan, krisis apa yang harus dihadapi gereja? Dan hukum hari Minggu datang setelah krisis itu. Saya ingin Anda melihat apa itu. Dikatakan pada tanggal 10 Mei tahun 2021, artikel ini keluar dari Laporan Katolik Nasional. Dikatakan kampanye vaksin kepausan menawarkan hukuman dan hadiah 200 tahun yang lalu. Jadi saya bertanya-tanya, tahun berapa 200 tahun yang lalu dari tahun 2021? Mari kita terus membaca. Dikatakan, ketika Paus adalah raja, ketika Paus menjadi raja, mereka memerintahkan semua rakyat mereka di negara-negara kepausan untuk divaksinasi, menggunakan hukuman dan hadiah untuk meyakinkan yang ragu-ragu, dan memastikan orang miskin dan tahanan juga diinokulasi. Baik, jadi saat itu, 200 tahun yang lalu, sistem kepausan memaksa massa untuk menerima racun di dalam diri mereka. Terus dikatakan, berita Vatikan menceritakan bagaimana, ketika wabah cacar melanda Italia Tengah pada akhir tahun pada akhir 1700-an dan awal 1800-an. Bagaimana Paus Pius mengerahkan seluruh kekuatan jabatannya di balik kampanye vaksinasi. Jadi pada 1800-an, akhir 1700-an, awal 1800-an, ada dorongan dari sistem kepausan bahwa massa harus menerima vaksinasi. Tahukah Anda, ini persis seperti apa yang dilakukan Paus saat ini. Mendorong agar massa menerima vaksinasi. Jadi apa yang terjadi pada tahun 1888? Tampaknya kita akan segera kembali ke saat yang sama. Atau saya mengatakan sejarah terulang kembali.
Saya ingin Anda melihat. Saya ingin kita melihat ini berikutnya. Ini berasal dari Wagoner, pada saat itu. Saya ingin Anda melihat apa yang Wagoner katakan tentang masalah ini. Usulan di parlemen untuk membuat vaksinasi wajib secara universal dikatakan. Jadi ini adalah parlemen di Amerika Serikat. Mereka menginginkan racun wajib secara universal. Dan inilah yang mereka katakan. Jika ada sesuatu dalam statistik vaksinasi, atau jika diyakini sebagai perlindungan terhadap penyakit. Saya tidak bisa melihat ini. Mari kita pindahkan ini. Penyakit cacar ini adalah tidak masuk akal untuk mengizinkan penentang nurani untuk berkeliaran di tempat umum. Dia adalah bahaya besar bagi masyarakat sebagai anjing gila. Jadi ini yang dikatakan DPR, bahwa Anda tidak bisa membiarkan siapapun dibebaskan dari ini, karena kemudian menjadi ancaman, bahaya, seperti anjing gila bagi masyarakat. Itulah yang dikatakan pemerintah. Dan ini adalah argumen Wagoner. Ngomong-ngomong, Tuhan menggunakan A.T. Jones untuk menentang hukum hari Minggu. Dan Tuhan menggunakan Wagoner untuk menentang undang-undang vaksinasi. Menarik. Kedua pria ini yang membawa pesan kebenaran oleh iman. Sekarang, ini adalah argumen Wagoner. Tanpa mengungkapkan pendapat apapun tentang nilai vaksinasi. Tampaknya jelas bahwa bahasa seperti ini merupakan gagasan Roh Inkuisisi, inisiatif Katolik Roma. Menarik. Jadi dia melihat pada masanya. Vaksinasi yang dipaksakan, adalah sebagai melakukan inkuisisi, sistem Katolik Roma. Mengapa? Dia tahu bahwa itu mematikan. Oh, teman-teman. Jika dianggap tidak masuk akal untuk membiarkan seorang penentang nurani terhadap pendapat-pendapat mayoritas tentang hal ini berkeliaran secara luas, langkah selanjutnya adalah mengurung penentang yang berbeda pendapat dengan gereja yang sudah mapan. Dan pertanyaan muncul di sini. Jika vaksinasi memang menjadi perlindungan terhadap cacar, bagaimana mungkin seorang penentang nurani sama berbahayanya dengan anjing gila? Bahaya apa yang bisa dia lakukan dalam komunitas orang yang divaksinasi? Sangat berkuasa. Saya tahu Anda mengikuti alasannya. Dia mengatakan bahwa jika vaksinasinya bagus, dan itu adalah perlindungan, apa salahnya yang saya lakukan pada seseorang yang sudah dilindungi terhadap penyakit itu? Jika saya memilih untuk tidak mengambil vaksin, dia menunjukkan kebodohan argumen bahwa orang yang belum divaksinasi, dia adalah bahaya. Tapi dia berkata, tunggu dulu, jika Anda mengatakan hal ini sangat aman, seperti yang Anda perdebatkan, bagaimana mungkin saya bisa menjadi bahaya bagi Anda? Menarik. Jadi mengapa saya membahas ini? Saya datang untuk menunjukkan kepada Anda teman-teman. Saya datang untuk menunjukkan bahwa apa yang terjadi pada tahun 1888, tahun 2020 dan setelahnya, telah terjadi pengulangan. Itu berarti bahwa hukum hari Minggu, karena vaksinasi yang dipaksakan terbukti ada di sini. Karena kita telah melihat ini, itu berarti hukum hari Minggu tidak jauh lagi. Mengapa? Saya katakan, hukum hari Minggu sudah sangat dekat. Sangat dekat. Sekarang saya ingin kita melihat Ibrani 11. Ibrani pasal 11. Saya ingin kita melihat Ibrani 11, ayat 7. Ibrani 11, ayat 7. Dikatakan, karena iman, Nuh telah diperingatkan oleh Allah, tentang hal-hal belum terlihat. Menarik. Apa kamu tahu? Ketika Nuh telah diberikan pesan untuk menyatakan bahwa belum pernah ada hujan sebelumnya, tidak pernah, dan karena iman, Nuh bergerak. Anda tahu apa? Kita tahu bahwa Allah telah memberi kita tanda-tanda yang jelas bahwa badai sedang terjadi. Tetapi Nuh tidak pernah melihat awan dalam hidupnya. Tapi dia mengkhotbahkan pekabarannya. Tetapi di mana kita berdiri, kita benar-benar dapat melihat pergerakan yang terjadi sedang berjalan. Untuk menegakkan hukum hari Minggu. Dan kita tahu bahwa hukum hari Minggu menutup masa percobaan kita. Itu mengakhiri masa persiapan kita. Dikatakan, karena iman, Nuh telah diperingatkan oleh Allah, tentang hal-hal yang belum terlihat. Nuh harus melatih lebih banyak iman daripada kita. Mengapa? Kita bisa melihat. Tapi mari kita baca sebuah ayat. Kita berbicara tentang kebenaran melalui iman. Dan ingin melihat pengalaman Nuh. Bahwa pengalaman Nuh tentang kebenaran oleh iman ada hubungannya dengan persiapan praktis.
Beberapa orang berpikir untuk memisahkan diri dan mengatakan tidak ada yang bisa dilakukan. Berbicara secara alkitabiah, kebenaran oleh iman adalah dengan melakukan setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini adalah penyerahan segalanya. Jika Tuhan mengatakan buatlah bahtera, dan dengan iman kita melakukan apa yang Tuhan katakan, itulah kebenaran oleh iman. Kita mungkin tidak memiliki kekuatan, tetapi hanya bertindak berdasarkan firman-Nya, Tuhan yang memberi kekuatan. Kebenaran oleh iman adalah penyerahan diri pada setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seseorang berkata tetapi saya tidak mengerti. Itu bukan perhitungan Anda. Ketika Yesus berkata kepada orang yang sudah lumpuh selama 38 tahun dia tidak bisa berjalan. Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Yesus memberinya perintah yang mustahil. Tetapi dalam bertindak berdasarkan firman Yesus, orang itu menerima kekuatan yaitu kebenaran oleh iman. Bertindak sesuai firman Tuhan, dan Tuhan memberi kekuatan. Iman adalah tangan yang memegang setiap janji Allah. Ada iman, dan Allah menjanjikan kepada kita kebenaran. Iman memegang kebenaran. Saya ingin kita melihat apa yang Alkitab katakan. Dikatakan, karena iman. Nuh telah diperingatkan oleh Allah, tentang hal-hal belum terlihat. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran, sesuai dengan imannya. Menarik. Nuh, apa yang saya baca, memiliki persiapan ganda. Anda berkata, apa maksudmu persiapan ganda? Maksud saya, persiapannya ada dua. Tertulis di ayat, saya tidak tahu apakah ada yang bisa melihat dalam ayat ini. Saya mengajukan pertanyaan, adakah yang bisa melihat dalam ayat ini? Apa persiapan Nuh untuk menghadapi badai? Karena kita diberitahu badai akan datang. Jilid 8, halaman 315. Tanpa henti dalam kemarahannya. Apakah kita siap untuk menghadapinya? Dan berdasarkan Yesus, Nuh adalah tipe dari generasi terakhir itu. Jadi berdasarkan ayat ini, adakah yang melihat persiapan ganda yang dilakukan Nuh? Ada dua persiapan. Baik, saya pikir Anda tidak dapat melihatnya, tetapi saya hanya akan memberitahu Anda jika Anda tidak dapat melihatnya. Persiapan Nuh. Bersifat jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Apa maksudmu, fisik? Nuh mempersiapkan bahtera. Fisik. Rohani. Dia mengalami kebenaran oleh iman. Jadi agar kita bisa melalui krisis yang akan datang. Persiapan kita harus ada dua. Dan saya akan menyarankan, bahwa jika kita mengatakan, saya hanya akan melakukan persiapan spiritual, saya tidak akan membuat persiapan fisik. Teman, Anda akan hilang. Karena mereka benar-benar saling terkait. Itu tidak dapat dipisahkan. Tidak dapat dipisahkan, seperti iman dan perbuatan, yang tidak dapat dipisahkan. Persiapan jasmani dan rohani tidak dapat dipisahkan. Saya tidak dapat memiliki yang satu tanpa yang lainnya. Baik itu spiritual atau jasmani, saya membutuhkan keduanya. Saya membutuhkan keduanya. Saya membutuhkan keduanya. Sekarang, saya akan mengatakan bahwa pembangunan bahtera Nuh adalah sebuah wahyu bahwa orang itu memiliki pengalaman kebenaran oleh iman. Seandainya dia tidak membangun bahtera, itu akan menjadi indikasi bagi kita, dia tidak benar-benar percaya. Tuhan memerintahkan Nuh membangun bahtera. Sebenarnya, mari kita lihat kitab Kejadian. Mari kita tunjukkan ini di kitab Kejadian. Buka kitab Kejadian. Kejadian 6. Kejadian pasal 6. Kejadian 6 ayat 14. Kejadian 6 ayat 14. Dikatakan, Allah berbicara kepada Nuh. Dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Dan kemudian Tuhan mulai menggambarkan dengan tepat bagaimana dia harus membangun bahtera. Dan kemudian kita ke ayat 21, dikatakan di ayat 21, saya tidak akan membaca deskripsi tentang apa yang Tuhan katakan. Tetapi kemudian di ayat 21, kemudian Allah memberinya perintah lain. Jadi Tuhan memerintahkannya untuk membangun bahtera, dan ada perintah yang lain. Dan engkau, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Jadi apa yang saya lihat sejauh ini adalah dua perintah dari Tuhan. Membangun bahtera dan mengumpulkan makanan ke dalam bahtera. Bangun bahtera dan kumpulkan makanan ke dalam bahtera. Saya ingin Anda melihat apa yang Alkitab katakan sekarang. Di ayat 22. Dikatakan,
lalu Nuh melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jeda, 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 jeda. Apa kata Alkitab? Semua yang diperintahkan Allah untuk Nuh lakukan, dia lakukan. Apa perintahnya? Jika Anda membaca perintah dari ayat 14, Tuhan berkata, bangunlah Batera, kumpulkan makanan. Dan dikatakan, dan kemudian dikatakan bahwa Nuh melakukan semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Ikuti, teman-teman. Allah memerintahkan, bangunlah Batera. Dan apa yang selanjutnya? Kumpulkan makanan. Nuh melakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Sekarang, saya ingin Anda melihat apa yang Alkitab kutip. Bahwa ketika Allah memerintah, dan Anda melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan ingat, sudah kukatakan itu bukan kekuatanmu. Anda bertindak berdasarkan apa yang Dia katakan dan Dia akan menyediakan. Lihatlah apa yang Alkitab katakan. Sekarang, ngomong-ngomong, tidak ada pembagian pasal ketika Musa menulis ini. Pasal 7, ayat 1, hanya akan menjadi kelanjutan. Jadi mari kita lihat. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, karena Nuh melakukan apa yang Allah firmankan. Karena Nuh melakukan apa yang Tuhan katakan. Saya ingin Anda melihat pengalaman apa yang Tuhan katakan Nuh miliki. Dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam batera itu, engkau dan seisi rumahmu. Perhatikan, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Jadi apakah kebenaran itu, ketika Tuhan memerintah, dan saya lakukan? Saya berserah dan saya melakukan. Saya menjelaskan, itu bukan kekuatanmu. Anda tidak menghitung dari mana saya mendapatkan kekuatan, dari mana saya mendapatkan uang, dari mana saya mendapatkan sarana. Itu bukan urusan Anda untuk menghitung. Jika Tuhan mengatakan hidup di desa, itu bukan urusan Anda untuk menghitung. Dari mana saya mendapatkan uang? Ketika Allah memberitahu bangsa Israel, berjalanlah melalui Laut Merah. Mereka tidak boleh menghitung. Baik, bagaimana kita akan melewati Laut Merah? Apakah kita akan berenang? Tidak, tidak. Tuhan bilang maju. Apa yang harus Anda lakukan? Maju. Adalah urusan Tuhan untuk melakukan apapun yang perlu Dia lakukan. Jika Tuhan memerlukan untuk membelah laut itu, Dia akan membelahnya. Bahkan jika Dia harus mengirim kapal. Katanya, terserah. Jika Tuhan berkata, lakukanlah, Anda tidak perlu menghitung. Anda bertindak berdasarkan apa yang Tuhan katakan. Maka Alkitab mengatakan bahwa Allah memerintahkan Nuh membangun batera dan mengumpulkan makanan. Dikatakan, Nuh melakukan seperti yang Tuhan katakan, dan pernyataan Tuhan tentang hal itu adalah kebenaran. Jadi saya bertanya-tanya, jika Tuhan memberi kita perintah di mana saja untuk keluar dari kota dan menanam makanan kita sendiri. Saya bertanya-tanya jika saya bertindak berdasarkan itu, apa yang akan Allah sebut tentang itu? Kebenaran. Apakah Anda memahami teman-teman? Apakah kebenaran itu? Ketika Tuhan memberi perintah dan saya bertindak berdasarkan apa yang Tuhan katakan, itu adalah kebenaran oleh iman. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus, kebenaran adalah perbuatan yang benar. Dan bagaimana saya tahu apa yang benar? Dengan memahami apa yang Tuhan katakan. Sekarang, saya ingin kita melihat. Bukalah Alkitab Anda. Nuh. Pertanyaan. Apakah Anda pikir Tuhan memberitahu kita untuk membangun batera kecil hari ini? Tidak begitu. Nuh akan menghadapi badai fisik. Dan untuk menghadapi badai fisik itu, Tuhan memberitahunya untuk membangun batera. Berdasarkan Alkitab, saya ingin menunjukkan kepada kita badai apa yang akan kita temui. Dan kemudian kita harus membangun batera, sehingga bisa dikatakan untuk menghadapi badai itu. Mari kita lihat badai apa yang akan kita temui. Karena seperti Nuh menghadapi badai, volume 8, halaman 315, kita harus menghadapi badai. Dan kita diberitahu dalam Kemenangan Akhir, halaman 608, bahwa ketika badai itu mendekat, golongan besar umat Masehi Advent hari ke-7 yang mengaku beriman kepada pekabaran 3 malaikat, tetapi tidak dikuduskan oleh kepatuhan pada kebenaran, akan meninggalkan posisi mereka. Dan bergabung dengan barisan oposisi. Badai yang akan menerjang pada umat Masehi Advent hari ke-7, berdasarkan pena inspirasi, mayoritas tidak akan berhasil. Itu bukan statistik saya, itu statistik Tuhan. Dan apa yang kita lakukan di sini? Kita berusaha mempersiapkan diri. Jadi ketika badai itu datang, kita berada dalam posisi seperti Nuh untuk menghadapi badai. Sekarang, badai apa yang akan kita temui? Datanglah ke dalam Alkitab Anda, mari kita lihat badai itu dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13. Wahyu 13. Saya ingin kita melihat Wahyu pasal 13. Kita akan melihat Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Wahyu 13, ayat 16, ayat 17. Dikatakan, dan ia menyebabkan, sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya.
Dan kemudian ayat 17 dikatakan bahwa tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi kita tahu, teman-teman, bahwa kita akan menghadapi krisis. Hukum hari Minggu nasional. Kita tahu, untuk mencapai krisis itu, kita harus mengalami kebenaran oleh iman. Tapi sekarang kita juga melihat bahwa bagian dari krisis yang akan kita temui, yang akan menguji kita pada hari ibadah. Kita juga akan diuji, pada dasarnya apa yang Alkitab katakan. Ada saatnya datang di mana kita tidak dapat membeli atau menjual, kecuali kita memiliki tanda binatang. Jadi ini akan menjadi sarana musuh untuk menekan banyak orang agar menerima tanda binatang itu. Krisis akan datang, berdasarkan Wahyu 13. Di mana hak saya untuk membeli dan menjual akan dilucuti. Sekarang seseorang mengatakan, Tuhan akan memberi saya makan. Teman-teman, jangan tertipu. Jangan tertipu. Tuhan, yang memberitahu Nuh, yang bisa memberi makan Nuh, memberitahu Nuh, ketika dia membangun bahtera. Nuh, pastikan Anda membawa makanan ke dalam bahtera itu. Dan Nuh berkata, aku hanya mempercayai Tuhan. Saya tahu Tuhan berkata, bawalah makanan. Saya hanya akan mempercayainya, dan Tuhan akan memberi saya makan. Nuh akan mati di bahtera itu. Itu bukanlah kebenaran oleh iman. Kebenaran oleh iman adalah melakukan apa yang Tuhan katakan. Sekarang, saya ingin Anda membaca kutipannya. Para Nabi dan Raja, halaman 148. Para Nabi dan Raja, halaman 148. Ini adalah perkataan iblis. Maaf, saya melakukan kesalahan. Ini halaman 184. Maaf, 184. Para Nabi dan Raja, halaman 184. Ini adalah perkataan musuh jiwa-jiwa. Nabiya Tuhan dibawa dalam penglihatan dan dia melihat, ini adalah kata-katanya. Dia mengatakan ini, hukum manusia akan dibuat begitu ketat. Sehingga pria dan wanita tidak akan berani merayakan Sabat hari ke-7. Karena takut, dengar ini. Ngomong-ngomong, penglihatan itu berhubungan dengan umat Masehi Advent hari ke-7. Anda tidak akan membaca bagian sebelumnya. Saya hanya memberi Anda satu bagian darinya. Karena takut, musuh jiwa-jiwa sedang berbicara. Dan Nabi Allah sedang menuliskan kata-katanya. Karena takut kekurangan makanan dan pakaian. Mereka, umat Masehi Advent hari ke-7, akan bergabung dengan dunia dalam melanggar hukum Allah. Karena takut kekurangan apa? Makanan dan pakaian. Mereka, umat Masehi Advent hari ke-7, akan bergabung dengan dunia dalam melanggar hukum Allah. Menarik. Apa yang akan menyebabkan banyak umat Masehi Advent hari ke-7 benar-benar pergi dan menerima tanda binatang? Karena hak mereka untuk membeli dan menjual, mereka tidak dapat memperoleh makanan. Mereka keluar dan menerima tanda binatang itu. Sekarang, saya ingin mengajukan pertanyaan. Berdasarkan Wahyu 13. Sekarang, saya tidak tahu apakah saya akan baik-baik saja, jika Tuhan membawanya ke saya. Saya ingin menghadapi pertanyaan itu. Akankah Tuhan akan menyediakan untuk saya? Ya, itu tidak disiapkan. Sekarang, baik, izinkan saya mengatakan ini. Jika persiapan fisik telah dilakukan, dengan mengabaikan persiapan rohani, seperti mereka tidak memiliki persiapan rohani sama sekali. Saya katakan pasti ada pencampuran keduanya. Ini bukan satu tanpa yang lain atau yang lain dengan yang satu. Tidak mungkin. Untuk mampu melewati krisis, harus ada perpaduan dari keduanya. Kita membutuhkan keduanya. Nuh memiliki pengalaman. Dia memiliki keduanya. Jadi jika kita berharap mampu melewati krisis, kita akan membutuhkan keduanya. Kita akan membutuhkan keduanya. Sekarang, saya ingin berurusan dengan pertanyaan itu. Mungkin kita bisa menyimpulkannya, tapi kita akan mencoba melangkah sejauh yang kita bisa. Tidak hanya mempelajari ini, tetapi mencoba melangkah sejauh ini. Sekarang, saya ingin mengajukan pertanyaan. Jika saatnya tiba di mana kita tidak dapat membeli atau menjual, izinkan saya menanyakan hal ini kepada Anda. Jika saatnya tiba, kita tidak dapat membeli atau menjual, kita tidak dapat memilih uang. Haruskah kita kemudian belajar bagaimana untuk hidup tanpa membeli dan menjual? Saya hanya bertanya, jika krisis akan datang, di mana kita tidak dapat membeli atau menjual, kecuali memiliki tanda atau nomor. Apakah Anda setuju dengan saya? Suatu masa sebagai umat Tuhan harus belajar untuk hidup tanpa membeli dan menjual. Apakah Anda setuju dengan saya? Ya. Amin. Sekarang apakah kita punya cetak biru?
Apakah ada yang tahu suatu masyarakat pertama? Yang ada, tanpa jual dan beli. Ada tanpa menjual dan membeli. Apakah ada yang tahu tentang suatu masyarakat? Masyarakat pertama yang pernah ada? Maaf. Saya belum dapat mendengarnya. Madison. Baik, Madison. Tapi Madison bukan yang pertama. Selama depresi hebat, Madison tetap ada, itu merupakan keajaiban bagi dunia. Bagaimana sekolah ini beroperasi ketika ada depresi? Orang-orang kelaparan, tetapi sekolah ini sangat makmur. Mengapa tidak ada siswa mereka yang kekurangan apapun? Ketika mereka pergi untuk benar-benar menyelidiki dan melihat berapa banyak siswa yang tinggal di Madison, menderita kelaparan dan mereka menemukan tidak ada satu siswa pun. Setiap orang dari mereka berkecukupan tetapi itu bukan yang pertama. Baik, sekolah para nabi. Benar. Tetapi sekolah para nabi juga bukan yang pertama. Anda memberikan jawaban yang benar karena ini adalah entitas sekolah yang mandiri. Eden. Baik, saya mendengar Eden. Eden. Benar sekali. Anda tahu Eden. Izinkan saya mengatakan ini, benar sekali, benar sekali. Eden bukan yang pertama, saya bertanya di sana tapi itu bukan yang pertama. Surga. Eden hanyalah cabang dari surga. Anda tahu di surga tidak ada membeli dan tidak ada menjual. Dan Eden adalah cabang dari itu, karena di Eden tidak ada membeli dan tidak ada menjual. Sebenarnya kita diberitahu dalam buku pendidikan, pasal terakhir, bahwa Eden adalah cabang dari sekolah surgawi. Tahukah kamu bahwa Gabriel tidak meminta Tuhan? Tuhan tambahkan rasa sakitku, supaya aku akan terbang lebih cepat ke bumi. Tidak, surga tidak beroperasi dengan jual beli. Tetapi seseorang mengatakan, oh pasti ada masyarakat miskin. Tidak juga. Mengapa jalan-jalan di surga terbuat dari emas? Saya katakan kepada Anda bahwa masyarakat di sana adalah masyarakat terkaya. Namun mereka tidak beroperasi pada operasi jual beli. Sama sekali tidak ada pembelian dan penjualan. Tetapi masyarakat itu adalah yang terkaya. Anda menunjukkan kepada saya sebuah kota yang memiliki jalan-jalan emas yang beroperasi pada jual beli. Tidak ada satupun. Jadi saya katakan kepada Anda bahwa sistem Tuhan jauh lebih besar daripada sistem dunia. Dan Eden adalah cabang dari sekolah surgawi itu. Eden tidak ada membeli atau menjual. Ketika Adam menginginkan sesuatu untuk dimakan, Adam langsung menuju ke taman. Ketika Adam menginginkan air, dia tidak pernah harus pergi dan pemerintah harus memberinya air. Tidak, Adam hanya mengambil air di suatu tempat di mana dia tinggal. Sekarang saya ingin Anda melihat apa yang menyebabkan Adam dan Hawa menjalani kehidupan yang mandiri. Dengan kata lain, apa yang dimiliki Adam dan Hawa yang menempatkan mereka? Saya akan mengatakan pada dasarnya ada tiga hal yang menempatkan mereka pada posisi di mana mereka tidak bergantung pada membeli dan menjual. Karena krisis akan datang yang akan menyebabkan atau menguji umat Tuhan. Dan masalah yang akan ditekankan kepada kita untuk memaksa umat Tuhan menyembah binatang, dengan menerima tanda ini, adalah masalah menjual dan membeli. Oleh karena itu, harus ada persiapan untuk menghadapi krisis itu. Sebagaimana Nuh mempersiapkan diri baik secara rohani maupun jasmani, umat Tuhan harus bersiap secara jasmani dan rohani. Mari kita lihat satu tempat, di mana Adam dan Hawa pada suatu sistem, di mana mereka tidak bergantung pada menjual dan membeli. Apakah ada yang tahu apa itu tiga hal utama yang dimiliki Adam dan Hawa di Taman Eden? Yang menempatkan mereka pada posisi di mana mereka tidak bergantung pada membeli atau menjual? Buka kitab Kejadian 2. Kejadian pasal 2. Kejadian 2. Kejadian pasal 2. Saya ingin kita melihat Kejadian pasal 2. Kita akan membaca Kejadian pasal 2. Ayat 8. Kejadian 2 ayat 8. Lihatlah yang Alkitab katakan dalam Kejadian pasal 2, ayat 8. Dikatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi nomor satu adalah apa yang saya lihat dalam Kejadian 2, Tuhan menciptakan manusia.
Dalam Kejadian 2, ayat 7, Tuhan memberi manusia tanah. Taman Eden, memberinya tanah. Nomor 1, untuk menjalani kehidupan yang mandiri, Anda membutuhkan tanah. Apakah Anda tahu, ketika Allah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan? Salah satu tema pertama yang Tuhan berikan kepada mereka adalah tanah perjanjian. Setiap kali orang keluar dari perbudakan untuk menjadi bebas, salah satu hal pertama yang harus mereka miliki adalah tanah. Ayat 9, dengan tanah itu, saya ingin Anda melihat apa yang Tuhan berikan kepadanya di tanah itu. Ayat 9, dikatakan, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Berhenti di sana. Apa yang Anda miliki di tanah itu? Jadi dia punya tanah. Apa yang dia miliki di tanah itu? Makanan. Makanan. Jadi dia punya tanah dan jelas koordinatnya adalah rumah. Dia memiliki rumah dan dia mendapat makanan di tanahnya, di rumahnya. Nomor 3, ayat 10. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Apalagi yang Tuhan berikan padanya? Air. Apakah 3 hal yang Anda miliki untuk menjalani kehidupan yang cukup? Tanah, makanan, air. Ya, Tuhan memberi mereka pakaian juga. Jadi itu adalah 3 hal yang Anda miliki, yang Allah berikan kepadanya. Tanah, makanan, dan air. Jadi jika kita akan hidup mandiri, sekarang, ini adalah dasar. Ada lebih banyak hal, tetapi saya mengatakan dasar untuk kehidupan mandiri kita secukupnya. Kita hanya berbicara hal-hal dasar di sini. Kita berbicara tanah, kita berbicara makanan, kita berbicara air. Sekarang, jika kita punya waktu, kita akan menunjukkan secara alkitabiah bahwa ada prinsip-prinsip yang mengalir melalui Alkitab. Tapi itu bukan pembahasan saya sekarang. Sekarang, saya yakin itu akan dibahas di program lain. Saya ingin secara khusus melihat dalam pembahasan saya. Sebelum saya memberitahu Anda di mana, saya ingin menyelidikinya, karena saya belum sepenuhnya memulai pembahasan saya. Kita masih membangun fondasi. Saya ingin kita sekarang melihat dan memperhatikan bahwa metode Tuhan untuk hidup melalui krisis itu di mana tidak ada orang yang dapat membeli atau menjual. Sekarang izinkan saya menunjukkan kepada kita betapa dekatnya kita. Oh teman, kita sudah sangat dekat. Kita menunjukkan kepada Anda bahwa manusia durhaka itu menyerukan tatanan dunia baru. Kita menunjukkan bahwa tatanan dunia baru dan dia mengatakan, setelah pandemi, itu adalah nubuatan. Sangat nubuatan. Sangat nubuatan. Mari kita lihat, mari kita lihat. Mari lihat. Dikatakan, ini adalah artikel, dikatakan, Paus menyerukan untuk tatanan dunia baru. Dikatakan membuang-buang waktu. Krisis sampar akan lebih buruk daripada pandemi. Jadi dia mengatakan kita tidak bisa menyia-nyiakan krisis ini. Dan itu alkitabiah, karena setelah krisis, setelah pandemi, setelah wabah ini, berdasarkan Yesus, kita akan melihat seluruh dunia membenci kita demi namamu. Yang ada hubungannya dengan hari Sabat. Kita buktikan itu. Sekarang, kita menunjukkan kepada Anda bahwa Paus menginginkan tatanan dunia baru. Dan orde dunia baru ini, ingatlah bahwa orde dunia baru ini didasarkan pada yang hijau, tepat di bagian bawah artikel. Ini adalah tatanan dunia baru, yang berkaitan dengan ekonomi hijau. Bisakah kita mengingat apa itu ekonomi hijau? Ini adalah ekonomi yang berkaitan dengan alam. Hijau adalah alam. Ketika mereka berbicara tentang ekonomi hijau, itu berbicara tentang ekonomi iklim. Bisakah kamu ingat apa yang diyakini manusia durhaka itu sebagai solusi untuk krisis iklim? Karena ekonomi hijau pada dasarnya harus melakukan ekonomi yang berbasis pada iklim. Apa yang dikatakan manusia durhaka sebagai solusinya untuk krisis iklim? Ini ada di Laudato Si. Penyembahan hari Minggu. Amin. Hari Minggu, seperti hari Sabat Yahudi, dikatakan, saya tidak akan membaca semuanya, saya melompat ke bawah. Dia berbicara tentang hari Minggu, kata-kata yang berwarna merah. Jadi hari istirahat, hari Minggu berpusat pada Ekaristi, memancarkan cahayanya sepanjang minggu. Dan memotivasi kita untuk menciptakan kepedulian terhadap alam dan orang miskin. Jadi dia mengatakan apa yang akan melestarikan alam dan membantu orang miskin? Dia mengatakan kita harus memelihara hari Minggu sebagai hari istirahat. Jadi ketika dia mengatakan ekonomi hijau, dia mengatakan ekonomi yang didasarkan pada pelestarian alam. Yang berarti kita memelihara hari Minggu sebagai hari istirahat. Yang dia katakan kepada kita bahwa hak Anda untuk membeli dan menjual.
Ini adalah manusia durhaka, kita harus berbicara tentang ekonomi hijau, kesepakatan hijau. Kita harus merayakan hari istirahat, terutama dari menjual dan membeli. Dengan kembali berfokus pada memelihara hari Sabat. Jadi manusia durhaka, orde dunia baru yang katanya harus muncul setelah pandemi, yang alkitabiah, itu adalah hukum hari Minggu. Berdasarkan perubahan iklim, melucuti hak untuk membeli, melucuti hak untuk menjual. Teman, saya ingin tahu. Saya bertanya-tanya, apakah dunia sedang bersiap untuk hal seperti itu? Sekarang, saya ingin menyarankan ini. Saya ingin menyarankan ini, mungkin sebelum saya menyarankan, saya ingin kita melihat sesuatu. Saya ingin Anda melihat bahwa sudah ada hal-hal di tempatnya. Yang ada hubungannya dengan jual-beli, yang terkait dengan iklim. Saya ingin Anda melihat potongan film kecil, yang menunjukkan jual dan beli terkait dengan iklim. Dan kita tahu apa yang menjadi solusi manusia durhaka itu untuk krisis iklim. Doconomy, fintech Swedia menjawab tantangan tersebut, dan meluncurkan Do, layanan perbankan seluler untuk aksi iklim sehari-hari. Aplikasi Do terhubung ke kartu kredit yang memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengukur jejak karbon mereka dari setiap pembelian dan untuk mengkompensasi dampaknya dari hari ke hari. Musim semi ini, Doconomy mengambil perjuangannya melawan perubahan iklim selangkah lebih maju, dengan menambahkan kartu kredit premium ke dalam penawarannya. Tetapi gantinya memperkenalkan kartu kredit premium dengan manfaat khas yang mendorong konsumsi massal lebih lanjut. Doconomy melakukan yang sebaliknya dengan meluncurkan Do Black, kartu kredit pertama di dunia dengan batas karbon. Sederhananya, ini adalah kartu kredit pertama yang menghentikan Anda dari pengeluaran berlebihan. Bukan berdasarkan dana yang tersedia, melainkan pada tingkat emisi CO2 yang disebabkan oleh konsumsi Anda. Bisakah Anda mendengar itu teman-teman? Kartu yang menghentikan Anda dari pengeluaran, bukan berdasarkan berapa banyak uang yang Anda miliki, tetapi berdasarkan jejak karbon Anda. Menarik. Menarik. Dunia sedang bersiap, panggung sedang diatur. Oh, teman-teman, sudah kukatakan panggungnya hampir siap. Kita diberitahu di volume 7, bahwa kita akan masuk ke dalam aksi yang terakhir dalam drama, adegan terakhir, tindakan yang terakhir. Jika Anda pernah melihat sebuah drama, ketika dikatakan aksi terakhir, itu ada di adegan terakhir. Setelah adegan itu, tidak ada lagi adegan. Kita berada di ambang itu. Dan tahukah Anda, izinkan saya mengatakan ini, ekonomi hijau ini, Anda tidak bisa memperkenalkan ekonomi hijau, sebuah sistem kehidupan baru. Ekonomi hijau adalah ekonomi baru. Anda tidak dapat memperkenalkannya, kecuali Anda membuat ekonomi sekarang, ekonomi saat ini runtuh. Dan saya katakan, Amerika berada di ambang kehancuran. Tahukah Anda bahwa Amerika sedang dalam resesi? Apakah Anda tahu hampir setiap negara, berdasarkan statistik, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua pengusaha lainnya, mereka yang belajar ekonomi, memberitahu kita. Studi ekonomi memberitahu kita bahwa pada tahun 2023, kita akan melihat resesi global. Tahukah Anda bahwa setelah resesi, di mana keadaan Amerika saat ini? Dunia akan menyadari bahwa ekonomi mereka saat ini tidaklah aman. Kita perlu beralih ke ekonomi yang lebih baik. Dan saya katakan, ini bukan ekonomi yang lebih baik. Ini tipuan, yang akan melahirkan sesuatu yang disebut cashless society. Dan masyarakat tanpa uang tunai sangat cocok. Di mana tidak ada orang yang bisa membeli atau menjual. Karena selama orang masih menggunakan uang fisik, siapapun dapat menggunakannya. Tetapi untuk menghentikan orang dari jual beli, kecuali mereka datang dengan agenda mereka, harus ada masyarakat tanpa uang tunai. Dan saya bertanya-tanya seberapa dekat kita dengan masyarakat tanpa uang tunai, karena masyarakat tanpa uang tunai mendahului hukum hari Minggu. Saya ingin tahu seberapa dekat kita. Saya ingin tahu seberapa dekat kita. Lewati itu. Saya akan melewatkan itu. Amerika tanpa uang tunai, pada tahun berapa? Tahun 2023. Saya ingin tahu apakah Amerika berada dalam resesi yang akan melahirkan Amerika tanpa uang tunai. Teman-teman, kita bisa menghabiskan hampir seluruh studi membuktikan bahwa Amerika akan benar-benar memiliki masyarakat tanpa uang tunai. Dan apapun yang terjadi di Amerika terjadi secara global.
Akankah kita melihat masyarakat tanpa uang tunai pada tahun 2023? Saya dapat menunjukkan kepada Anda artikel demi artikel yang secara khusus menyebutkan tahun 2023. Teman-teman, tahun 2023 akan menjadi tahun nubuatan daripada tahun lain yang pernah kita lihat. Dan pada tahun 2024, akan lebih banyak nubuatan digenapi jika Tuhan mengizinkan kita untuk melihatnya. Sekarang, kita berada di perbatasan teman-teman. Kita berada di perbatasan undang-undang hari Minggu. Tidak bisa membeli dan menjual. Saya ingin tahu apa itu milik Tuhan? Kita mengajarkan kebenaran melalui iman. Tetapi bagaimana kita akan hidup, di mana tidak ada orang yang dapat membeli atau menjual? Kita harus kembali ke sistem kehidupan Tuhan, dalam Kejadian pasal 2. Termasuk soal makanan manusia. Akan semua segi kehidupan manusia semula. Setiap segi kehidupan, bahkan tentang pendidikan. Setiap segi dari apa yang kita lihat dalam kitab Kejadian, rencana Tuhan mula-mula. Tuhan ingin membawa gerejanya kembali ke sistem kehidupan semula. Nah, ada banyak materi untuk dipelajari dan melangkah lebih jauh ke sini. Saya tidak akan melakukan itu. Bukan pembahasan saya saat ini. Apa yang ingin saya bahas sekarang sebenarnya, adalah, kapan kita harus pergi meninggalkan kota? Itu pembahasan saya saat ini. Apa yang kita lakukan adalah kami ingin menunjukkan bahwa akan ada krisis, dan Anda harus keluar dari kota. Karena akan tiba waktunya ketika Anda tidak dapat membeli atau menjual. Dan selama Anda berada di kota, Anda akan bergantung pada toko terdekat dengan rumah Anda. Anda masih bergantung pada air dari pemerintah. Bahkan rumah yang Anda tempati, dapat dengan mudah diambil dari Anda. Berdasarkan kitab Kejadian, rencana Allah bagi Adam adalah untuk menjalani kehidupan yang mandiri. Adam tinggal di pedesaan. Adam mendapatkan makanannya dari kebunnya sendiri. Air yang dimiliki Adam tidak datang dari kota-kota. Air yang dimiliki Adam datang dari tanah. Dan saya dapat menunjukkan kepada Anda secara alkitabiah, tidak hanya dalam kitab Kejadian, kita dapat menelusuri Alkitab. Dan menunjukkan bahwa itu adalah sistem kehidupan dari Allah. Tapi itu bukan pembahasan saya saat ini. Apa yang mau saya tunjukkan kepada Anda adalah krisis sejauh ini. Krisis yang akan datang di mana kita tidak bisa membeli dan menjual. Dan masyarakat kedua di mana kita melihat ini pernah ada adalah dalam kitab Kejadian. Bagaimana Adam melakukannya? Dia memiliki sejumlah lahan, tanah pedesaan. Dia menanam makanannya sendiri, dan dia memiliki airnya sendiri yang berasal dari tanah. Oleh karena itu, jika saya ingin bertahan melewati krisis itu, saya membutuhkan sejumlah lahan. Saya perlu menanam makanan saya sendiri. Dan pada lahan itu, perlu ada air. Itulah kata Alkitab. Itulah kata Alkitab. Nah, seperti yang saya katakan, ini bukan pembahasan saya. Untuk menelusuri Alkitab dan melangkah lebih jauh dan menunjukkan bahwa itu semua ada di seluruh Alkitab. Untuk menghadapi krisis. Untuk menghadapi krisis itu, kita harus memiliki sejumlah lahan. Tahukah Anda, berdasarkan apa yang kami tunjukkan, teman-teman, sebenarnya uang, karena setiap negara akan masuk ke dalam resesi, untuk melahirkan masyarakat tanpa uang tunai. Uang akan lenyap. Amerika sedang dalam resesi, seperti yang pernah kita bahas, Eropa berada dalam resesi. Dan Alkitab mengajarkan bahwa ketika uang lenyap di negeri itu, Anda dapat membacanya dalam Kejadian 47. Dikatakan bahwa orang-orang menjual diri mereka sendiri. Karena uang lenyap di negeri itu. Dan ini persis seperti apa kata buku para nabi dan raja. Itu akan terjadi di akhir zaman dengan gereja Advent Masehi hari ke-7. Jika mereka tidak mengindahkan peringatan, untuk hidup di desa. Inilah pesan Tuhan, untuk menghadapi krisis. Tuhan menunjukkan kitab Kejadian sebagai rancangan. Beginilah cara Anda menghadapi krisis itu. Izinkan saya memberikan satu ayat, mari kita buka kitab Amsal. Buka kitab Amsal, dan kemudian saya ingin masuk ke pembahasan saya, dan kemudian saya ingin Anda secara khusus melihat, kapan untuk hidup di desa. Kapan untuk hidup di desa, buka Alkitab Anda. Buka Alkitab Anda ke kitab Amsal. Amsal pasal 28. Amsal pasal 28. Amsal 28, saya ingin kita melihat ayat 19. Ketika tiba waktunya, bahwa kita tidak dapat membeli atau menjual berdasarkan Alkitab. Lalu dari mana kita mendapatkan makanan kita? Perhatikan apa yang Tuhan katakan. Dari mana engkau mendapatkan makanan? Dikatakan dalam ayat 19, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan. Jadi berdasarkan Tuhan, rancangan Tuhan. Bukanlah toko yang terdekat dengan rumahmu di mana engkau harus mendapatkan makananmu. Krisis akan datang. Tuhan berkata bahwa kamu harus mendapatkan makananmu dari tanah. Dari lahan. Jadi jelas satu-satunya cara Anda dapat melakukan ini adalah dengan Anda berada di luar kota. Kejadian pasal 2, menanam makanan Anda sendiri dan Anda memiliki air sendiri. Ini adalah dasar. Saya bilang adalah dasar. Untuk memiliki kehidupan yang mandiri. Ada lebih banyak, tetapi ini adalah hal-hal dasar. Dasar, dasar, dasar. Sekarang. Ini pertanyaan saya dan ini adalah pembahasan saya. Ini semua mengenai hidup di desa. Mengapa hidup di desa? Sesungguhnya pelajarannya belum didalami. Hanya baru permukaannya saja. Pertanyaan saya adalah kapan?
Sekarang, saya tidak akan meminta jawaban. Tetapi saya akan memberitahu Anda apa yang dikatakan banyak orang. Hidup di desa adalah ketika undang-undang hari Minggu dipaksakan. Saya ingin membacakan kutipan ini untuk Anda. Dan dari sinilah orang mendapatkan kesimpulan mereka. Dan kemudian kita akan membahasnya. Kita tidak akan benar-benar menghabiskan banyak waktu di sini. Saya mengatakan bahwa apa yang akan kita pelajari sekarang bukanlah pembahasan penuh dari pelajaran ini. Tapi kita akan mengupasnya sedikit. Tapi izinkan saya membacakan kutipannya untuk Anda. Dan kemudian kita akan membuka Alkitab. Dan kemudian kita akan membuka Roh Nubuat. Dan melihat, apa artinya kutipan ini, apa yang sebenarnya dikatakannya. Karena beberapa orang bisa membaca Kolose 2. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau hari Sabat. Tidak apa-apa katanya tidak memelihara hari Sabat. Itulah kesimpulan mereka sehubungan, janganlah seorang pun menghakimi Anda. Mengenai hari-hari raya. Ya, mereka datang dengan banyak kesimpulan. Tetapi kita ingin secara khusus melihat kutipan ini dan melihat apa yang dikatakan kutipan ini dan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Jadi mari kita lihat kutipan ini. Kita tidak akan menyelesaikan pelajaran ini. Jelas kita tidak akan menyelesaikannya. Tapi mari kita perhatikan dan lihat seberapa jauh kita bisa melangkah. Dan saya tahu pasti kita tidak akan menyelesaikannya, karena saya tidak pernah siap untuk menyelesaikannya. Jadi mari kita lihat kutipannya. Saya membaca dari buku Testimonies Jilid 5, juga ada di buku Country Living, halaman 32. Jadi mari kita lihat apa yang dikatakan Ellen White di sini. Dia mengatakan bahwa, waktunya tidak lama lagi. Sebuah kutipan muncul di benak saya, tetapi saya berpikir saya tidak akan menemukannya. Tapi tidak apa-apa, saya akan mencoba dan menemukannya. Sebuah kutipan baru saja terlintas di benak saya, saat saya membaca bagian pertama itu. Yang akan menjelaskan, lebih menjadi jelas daripada apa yang saya persiapkan untuk dilihat. Tapi tidak apa-apa, baiklah, mari kita lanjutkan. Dikatakan, waktunya tidak lama lagi. Ketika, seperti murid-murid yang mula-mula, kita akan dipaksa untuk mencari perlindungan di tempat yang sunyi dan terpencil. Karena pengepungan Yerusalem oleh tentara Romawi adalah sinyal untuk melarikan diri bagi orang-orang Kristen Yudea. Jadi, asumsi kekuasaan di pihak bangsa kita dalam dekret yang memberlakukan Sabat Kepausan akan menjadi peringatan bagi kita. Saya ingin berhenti. Seseorang bicaralah kepada saya, peristiwa apa yang Nabi Ellen White bicarakan? Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa apa yang sekarang Ellen White ungkapkan? Pengungkapan apa? Apakah Anda setuju jika ini adalah Undang-Undang Hari Minggu Nasional? Asumsi kekuasaan dari pihak bangsa kita, dalam dekret yang memberlakukan Sabat Kepausan, akan menjadi peringatan bagi kita. Baiklah, jadi Amerika yang menerapkan Undang-Undang Hari Minggu adalah peringatan bagi kita. Maka akan tiba saatnya untuk meninggalkan kota-kota besar, bersiap-siap untuk meninggalkan kota-kota yang lebih kecil. Untuk tinggal di rumah-rumah terpencil. Di antara gunung-gunung. Dan sekarang, daripada mencari tempat tinggal yang mahal di sini, kita harus bersiap-siap untuk pindah ke desa yang lebih baik, bahkan ke surga. Daripada menghabiskan sarana kita untuk memuaskan diri sendiri, kita harus belajar untuk berhemat. Sekarang, saya ingin mengajukan pertanyaan. Saya mengajukan pertanyaan. Berdasarkan membaca kutipan itu, apa yang Anda lihat? Maksud saya, jika Anda hanya membacanya, apa kesimpulannya? Apa kesimpulannya? Kapan seseorang meninggalkan kota besar dan kota kecil? Dan Anda pergi ke tempat terpencil, Anda memiliki rumah terpencil yang jauh dari semua orang? Berdasarkan kutipan itu, mari kita tampilkan kembali kutipannya. Karena saya rasa kita tidak bisa melihat kutipannya. Mari kita tampilkan kembali. Bisakah Anda melihat, Ellen White mengatakan di kata-kata yang diwarnai merah, Undang-Undang Hari Minggu. Bisa Anda lihat kata yang warna merah? Asumsi kekuasaan dari pihak bangsa kita. Dalam dekret yang memberlakukan Sabat Kepausan, akan menjadi peringatan bagi kita. Jadi Ellen White berbicara tentang Undang-Undang Hari Minggu sebagai peringatan, dan Anda tidak dapat membantahnya. Ellen White mengatakan, maka akan tiba saatnya untuk meninggalkan kota-kota besar. Bersiap-siap untuk meninggalkan kota-kota yang lebih kecil untuk tinggal di rumah-rumah terpencil di antara gunung-gunung. Jadi sekarang pertanyaan saya adalah ini. Itu menyiratkan bahwa kita harus menunggu sampai Undang-Undang Hari Minggu disahkan sebelum kita berpindah. Baik, amin. Terima kasih. Itulah yang saya katakan, ketika Anda membaca kutipannya. Itulah kesimpulannya.
Ketika Anda lihat undang-undang hari Minggu, akan tiba saatnya untuk meninggalkan kota-kota besar, bersiap-siap untuk meninggalkan kota-kota yang lebih kecil. Untuk pergi ke tempat-tempat terpencil dan membuat rumah Anda di pedesaan. Itu kesimpulan dari membaca kutipan itu. Maksud saya, ketika seseorang hanya membaca kutipan itu, undang-undang hari Minggu terjadi dan kemudian saya pergi. Anda harus keluar dari kota sebelum undang-undang hari Minggu. Baiklah, tapi maksud saya berdasarkan kutipan itu, bagaimana Anda akan menjawab kutipan itu? Karena saya mengatakan, berdasarkan kutipan itu, ada orang yang akan memberitahu Anda, bahwa Ellen White memberitahu bahwa itulah saatnya kita melakukannya. Ketika kita melihat undang-undang hari Minggunya, dan mereka akan memberitahu Anda, tidak masalah jika Anda tidak ingin keluar sekarang. Tidak masalah jika Anda tidak ingin pergi sekarang. Tidak akan menjadi masalah. Tetapi saya, berdasarkan kutipan itu, saya akan menunggu sampai saya melihat undang-undang hari Minggu, dan kemudian saya akan keluar. Saya tidak punya masalah dengan Anda keluar sekarang. Jika Anda ingin melakukannya, semuanya baik, itu baik bagi hubungan Anda dengan Tuhan. Tetapi berdasarkan kutipan itu, saya menunggu sampai undang-undang hari Minggu. Ada kutipan di sini yang mengatakan, asumsi kekuasaan. Dan pada tahun 2008, ketika Paus Benediktus mengunjungi Amerika Serikat, ada orang-orang di luar yang membagikan buku-buku kemenangan akhir dan segalanya. Dan para imam datang, dan salah satu hal yang mereka ajarkan kepada orang-orang adalah tentang hari Minggu. Jadi itu dimulai saat itu, dan Paus berdiri di tengah-tengah bangsa seperti yang dibicarakan dalam Wahyu 13, dan itu adalah April 2008. Baik, terima kasih. Mantap. Bagus sekali. Terima kasih. Mantap. Jadi saya mendengar jawaban-jawaban yang berbeda-beda. Jawaban yang hebat-hebat. Tapi sekarang, saya sampaikan bahwa kita harus adil. Saya katakan ini adalah metode studi saya. Jika Alkitab berkata, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai hari raya, maka saya akan mempelajari apa yang dimaksud oleh Alkitab. Dan ketika dikatakan pada hari Sabat, saya akan belajar membandingkan ayat Alkitab dengan ayat Alkitab. Jadi ketika saya membaca kutipan seperti itu, saya harus membandingkannya dengan kutipan lain. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang dikatakan kutipan itu. Sekarang, kutipan itu kepada mereka yang mengajar hidup di desa. Saya telah mendengar di salah satu kelas saya yang saya ajarkan bertahun-tahun yang lalu. Tidak terlalu lama, saya masih muda, tetapi saya sedang mengajar dan seseorang berdiri dan berkata, tidak. Dan mereka berkata, tidak, kita menunggu undang-undang hari Minggu, dan mereka mendasarkannya pada kutipan ini. Dan mereka berkata, pada dasarnya jika Anda ingin keluar sekarang, keluarlah. Tetapi kami menunggu undang-undang hari Minggu. Jadi kita perlu menjawab itu. Saya ingin kita buka ke Matius pasal 24. Dan kita tidak akan dapat sepenuhnya mempelajari hal ini, tetapi setidaknya saya akan memperkenalkannya kepada Anda. Tidak satu pun dari pelajaran ini adalah pelajaran yang lengkap. Ini hanya pengenalan. Hanya pengenalan. Buka bersama saya ke dalam Alkitab Anda ke Matius pasal 24. Matius 24. Saya sampaikan, cara terbaik untuk memahaminya adalah ketika Anda memahami bahwa Yesus berbicara secara khusus dalam Matius 24 tentang keluar dari kota. Matius 24, Yesus secara khusus membahas tentang keluar dari kota. Setelah Yesus memberikan tanda kedatangannya, mari kita membacanya. Matius 24 ayat 3. Yesus ditanya tentang tanda kedatangannya. Mari baca, Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Bisakah saya mengajukan pertanyaan sebelum saya menyelesaikan ayatnya? Bila manakah itu akan terjadi? Para murid bertanya pada Yesus, apa yang dimaksud di sini? Kapan peristiwa-peristiwa apa yang akan terjadi? Peristiwa yang dia sebutkan dalam ayat sebelumnya. Apa yang dia sebutkan di ayat sebelumnya? Bahwa tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain di kota Yerusalem. Jadi mereka datang kepadanya secara pribadi setelah dia memberitahukan kehancuran Yerusalem. Dan mereka datang kepada Yesus secara pribadi dan bertanya, kapan peristiwa Yerusalem dihancurkan akan terjadi? Dan, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Pada intinya, mereka mengajukan dua pertanyaan kepada Yesus. Mereka mengira kehancuran Yerusalem adalah kesudahan dunia. Tetapi Yesus mengerti, ini adalah dua pertanyaan berbeda yang kamu ajukan kepadaku. Tanda-tanda kehancuran Yerusalem menjelang kehancurannya. Dan tanda-tanda kesudahan dunia. Ini adalah dua hal yang berbeda. Yesus berbicara, dan apa yang Yesus katakan dalam Matius 24 memiliki aplikasi ganda. Saya akan membawa Anda ke buku kerinduan segala zaman.
halaman 628. Sebenarnya ada satu bab penuh, saya rasa judulnya Bukit Zaitun, di mana dia secara khusus membahas tentang Matius 24. Dan Anda akan melihat bahwa Ellen White mengatakan di halaman 628, bahwa hal ini memiliki aplikasi ganda. Sebenarnya, sebagian besar Matius 24 memiliki aplikasi akan peristiwa-peristiwa yang mengarah pada kehancuran Yerusalem. Dan banyak dari itu, sebenarnya semua dari itu, akan diulangi menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Sekarang saya ingin kita membaca. Saya ingin kita membaca Matius 24 ayat 15. Kapan kita harus keluar dari kota? Kapan para murid harus meninggalkan Yerusalem? Yang merupakan simbol yang sama ketika umat Tuhan harus pergi dan keluar dari kota. Saya ingin Anda melihat ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji. Jika kita ada waktu teman-teman, saya akan senang belajar dengan Anda tentang pembinasa keji secara alkitabiah. Tapi saya hanya akan membagikan sebuah kutipan. Tapi kemudian dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi Yesus berkata, ketika kamu melihat pembinasa keji, pada waktu itulah untuk melarikan diri dari Yerusalem, melarikan diri dari kota. Keluarlah segera, dengan sangat mendesak, kata Yesus. Langsung keluarlah. Sekarang, apakah ada yang tahu apa aplikasi pertama? Karena ingat, Yesus ditanyai dua pertanyaan, yang mengarah pada kehancuran Yerusalem dan kesudahan dunia. Apakah ada yang tahu apa itu pembinasa keji dalam aplikasi pertamanya? Bahwa ketika para murid melihat pembinasa keji itu, para murid harus melarikan diri. Benar-benar lari secara harfiah. Apakah ada yang tahu? Jika Anda tidak tahu, tidak apa-apa, kita akan menjawabnya secara alkitabiah. Mari kita jawab secara alkitabiah. Apa pembinasa keji yang harfiah? Karena ini memiliki dua aplikasi. Tetapi apa penerapan pertama dari pembinasa keji? Ketika Roma berdiri di tanah suci mengelilingi Yerusalem. Amin. Mari kita buktikan itu. Saudari punya ayatnya? Amin. Baik. Seseorang menjawab saya dan dia berkata, ketika Roma, apakah Anda ada ayatnya untuk itu? Baik, Anda tidak ada ayatnya, tidak apa-apa. Baiklah, mari kita lihat secara alkitabiah bahwa apa yang dikatakan saudari kita itu benar. Secara alkitabiah, buka bersama saya dalam Alkitab Anda ke pasal paralel di mana Lukas menafsirkan bagi kita kata-kata Yesus. Dia tidak menggunakan kata pembinasa keji, dan kata melarikan diri. Dia menafsirkan kata pembinasa keji bagi kita. Mari buka ke Lukas. Lukas pasal 21. Pelajaran kita adalah, kapan saya keluar dari kota? Berdasarkan kutipan itu, orang mengatakan ketika undang-undang hari Minggu. Baiklah, mari kita mempelajarinya. Lukas pasal 21. Lukas 21. Kita ingin melihat Lukas 21 ayat 20. Lukas 21 ayat 20. Lukas 21 ayat 20. Dikatakan, apabila kamu melihat, perhatikan, di Matius dikatakan pembinasa keji, tapi di Lukas dikatakan, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Itu pembinasa kejinya, ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat. Jadi Lukas menafsirkan bagi kita pembinasa keji itu. Apa pembinasa keji itu? Ketika Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Apa yang membawa kehancuran? Itu kata-kata Lukas. Jadi ketika kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa kehancuran Yerusalem sudah dekat. Apa yang harus dilakukan para murid? Perhatikan apa yang harus mereka lakukan. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Berhenti. Berhenti. Jadi apa pembinasa keji itu? Ketika Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara. Dan kemudian melarikan diri. Sekarang teman-teman, saya ingin bertanya, bagaimana Anda melarikan diri ketika Anda dikepung? Karena Yesus berkata, ketika kamu melihat pembinasa keji itu. Kita menafsirkan pembinasa keji itu sebagai tentara-tentara yang mengelilingi Yerusalem. Katanya, ketahuilah, bahwa keruntuhannya sudah dekat.
Bagaimana Anda melarikan diri ketika Anda dikepung? Bagaimana mereka melarikan diri? Ketika tentara-tentara mengepung, ada sesuatu yang terjadi dengan pemerintahan mereka, dan mereka pergi. Dan kemudian itu memberi mereka waktu untuk keluar. Amin. Jika Anda membaca sejarah, bahkan jika Anda juga dapat membaca buku Kemenangan Akhir bab pertama. Pasal pertama yang berjudul Keruntuhan Kota Yerusalem. Yang terjadi adalah, Cestius. Pada tahun 64 setelah Masehi mengepung mereka. Tetapi ada beberapa masalah di Roma, sebenarnya, kita percaya bahwa ada beberapa masalah. Tetapi secara tak terduga Cestius mengundurkan pengepungan itu. Dan saat dia mundur, orang Yahudi melihat ini sebagai pertanda untuk menyerang. Sedangkan orang Kristen melihat ini sebagai pertanda untuk melarikan diri. Dan orang-orang Kristen segera melarikan diri. Tetapi setelah serangan itu, yang mereka lakukan. 3,5 tahun kemudian, pada tahun 70 setelah Masehi, Titus kembali. Kali ini, Titus kembali, tidak seperti Cestius. Titus kembali dengan sebagian besar tentara Roma. Anda tahu apa yang dia inginkan untuk lakukan sekarang? Untuk menghancurkan kota itu sepenuhnya. Sebenarnya tidak ingin menyentuh bait suci, tetapi secara providensial bait suci itu juga telah diruntuhkan. Jadi, apa yang ditanyakan kepada Yesus dalam Matius pasal 24 ayat 3? Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Sebenarnya, kapan kehancuran Yerusalem dan tanda-tanda kesudahan dunia? Keduanya adalah aplikasi ganda. Jadi Yerusalem melambangkan umat Tuhan. Berapa kali Yerusalem dikepung sebelum serangan terakhir? Berapa kali Yerusalem dikepung sebelum serangan terakhir? 1 kali. 2 kali. 2 kali. Pertama kali oleh Cestius, kedua kalinya oleh Titus. Dan kemudian serangan terakhir oleh Titus. Pikirkan sekarang. Tolong ikuti teman-teman. Ketika Anda melihat pembinasa keji itu, maka itulah waktunya untuk melakukan apa? Untuk melarikan diri. Jadi pembinasa keji secara harfiah adalah tentara yang mengepung. Berapa kali tentara mengepung? 2 kali. Jadi apapun pembinasa keji pada zaman kita harus melihatnya datang pertama kali, dan kemudian ditarik. Ketika pembinasa keji itu datang pertama kali, dan ditarik, itulah saatnya umat Tuhan keluar dari kota. Karena pengepungan itu akan kembali lagi, dan ketika kembali untuk kedua kalinya, tidak bisa keluar. Jad, apa maksudmu? Berapa kali Yerusalem dikepung? Berapa kali mereka melihat pembinasa keji? 2 kali. Pertama kali, Cestius mengundurkan diri. Kedua kalinya, Titus. Kali ini, tidak ada pelarian. Pertama kali, ada pelarian. Ketika mereka melihat pengepungan yang pertama, setiap orang Kristen terbangun. Anda tahu, dalam Kemenangan Akhir halaman 30, ada seseorang yang menyatakan penghakiman yang akan datang di Yerusalem. Dikatakan bahwa dia berteriak, suara dari timur, suara dari barat, malapetaka bagi Yerusalem. Dia menyatakan bahwa Yerusalem akan dihancurkan. Dia memberikan pesan peringatan. Tapi coba tebak apa yang terjadi? Tahukah Anda bahwa kita diberitahu bahwa dia memberikan pesan peringatan, tapi dia mati dalam pengepungan, dan kita diberitahu alasannya. Dia tidak keluar dari kota. Dia tetap di kota. Itu Kemenangan Akhir halaman 30. Kalimat berikutnya yang Ellen White ucapkan, sebenarnya dia memberikan deskripsi tentang orang ini. Dia dipukuli dan banyak hal yang dilakukan padanya. Ellen White mengatakan dia tidak ada mengeluh, yang dia lakukan hanyalah berteriak, malapetaka bagi Yerusalem. Malapetaka bagi Yerusalem? Dan Ellen White mengatakan dalam kalimat berikutnya bahwa tidak ada satu orang Kristen pun yang binasa dalam kehancuran Yerusalem. Apa maksudnya? Orang itu tidak pernah menjalani pembenaran oleh iman. Mengapa? Dia tidak melakukan perkataan Yesus. Ketika kamu melihat pembinasa keji itu, keluarlah dari kota. Sekarang, saya ingin Anda melihat, kita tidak dapat melihat ini secara menyeluruh. Tetapi, apa kekejian ini, di zaman kita yang mengarah pada kehancuran? Bisakah seseorang memberi saya kata lain untuk kehancuran? Kata lain untuk kehancuran. Yerusalem akan dihancurkan. Kekejian terlebih dahulu, kemudian tentara yang mengepung. Maaf. Kosong. Kosong. Baiklah, itu bagus. Menghancurkan. Menghancurkan.
Sebuah kehancuran. Amin. Jadi, kebinasaan ada hubungannya dengan kehancuran. Kebinasaan ada hubungannya dengan kehancuran. Kehancuran atau keruntuhan, kebinasaan, kehancuran atau keruntuhan. Sekarang, saya ingin tahu secara alkitabiah. Kekejian apa yang secara alkitabiah menyebabkan keruntuhan, menyebabkan kebinasaan, menyebabkan kehancuran? Secara alkitabiah, kekejian apa pada akhir zaman yang menyebabkan keruntuhan, atau menyebabkan kehancuran yang tidak ada satupun yang terluput? Saya memberi Anda petunjuk. Secara alkitabiah. Kemurtadan nasional? Baik, ada kutipan yang mengatakan, kemurtadan nasional menyebabkan kehancuran nasional. Itu adalah kutipan roh nubuat. Itu bagus. Saya belum sampai ke sana, tapi itu bagus. Itu adalah contoh dari bangsa Yahudi di Alkitab, bukan? Amin. Saya akan menyampaikan kutipannya nanti. Tapi secara alkitabiah, kekejian apa yang menyebabkan kehancuran atau keruntuhan? Dan ketika saya mengatakan itu, saya bertanya dalam pengertian nubuatan. Yang berarti bahwa saya mengajukan pertanyaan yang terjadi di akhir zaman. Kita melihat kekejian yang menyebabkan kehancuran, maksud saya di dalam Alkitab. Secara harfiah seperti yang saya katakan, dikatakan, kekejian. Maaf. Saya tidak bisa dengar. Penyembahan matahari. Amin. Ingat penglihatan yang diperlihatkan kepada Yehezkiel. Yohanes juga menjadi saksi dari wahyu yang paling mengejutkan ini. Jadi, Yohanes dan Yehezkiel melihat penglihatan yang sama, dan penglihatannya terjadi pada akhir zaman. Jadi apa yang dilihat Yehezkiel di Yehezkiel 8? Pertanyaannya, dalam Yehezkiel pasal 8 ayat 15 dan 16. Apa yang Tuhan katakan kepada Yehezkiel? Mari buka ke sana. Mari buka ke Yehezkiel 8 dengan cepat. Buka bersama saya ke Yehezkiel 8. Teman-teman, mari kita coba. Karena sebenarnya tidak berencana untuk buka ke Yehezkiel. Tadinya saya hanya akan membagikan kutipan, dan ada lebih banyak ayat Alkitab untuk membuktikan kesimpulan kita dari hal ini. Tapi mari kita bahas saja ini. Yehezkiel pasal 8 ayat 15. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan, sungguh, dekat jalan masuk ke bait Tuhan. Di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Mari berhenti di situ. Apa yang disebut Tuhan sebagai penyembahan matahari berdasarkan ayat 15? Penyembahan matahari ada di ayat 16, tapi berdasarkan ayat 15 apa yang disebut Tuhan sebagai penyembahan matahari? Membelakangi. Bukan. Ini soal kekejian. Apakah Anda setuju dengan saya di ayat 15, bahwa Tuhan menyebut penyembahan matahari sebagai kekejian? Sekarang, inilah pertanyaan saya. Kekejian macam apa? Berdasarkan ayat 15, kekejian macam apa? Kehancuran. Bukan. Amin. Terima kasih. Tetapi lihatlah di dalam ayatnya, kekejian macam apa? Ada banyak kekejian di Yehezkiel 8. Anda dapat membaca Yehezkiel 8. Sebenarnya ada 3 kekejian yang mendahului yang satu ini. Tetapi apa yang disebut Tuhan sebagai penyembahan matahari? Kekejian macam apa ini? Ini adalah kekejian yang terbesar. Apakah Anda setuju dengan saya bahwa ini kekejian terbesar? Amin. Amin. Jadi, ketika kita mendekati akhir zaman, ketika kita melihat kekejian, ada banyak kekejian. Saya tidak khawatir tentang banyaknya kekejian. Anda bisa membuat daftarnya, banyak, memang ada banyak kekejian. Tapi bukan itu yang kita telusuri. Kita sedang mencari kekejian yang terbesar. Karena itu adalah kekejian yang menjadi sinyal untuk melarikan diri. Jadi kekejian yang saya lihat adalah penyembahan matahari. Pertanyaan saya adalah, apakah penyembahan matahari mengarah pada kehancuran? Pertanyaan saya kepada Anda, berdasarkan Yehezkiel 8 dan 9. Apakah penyembahan matahari menyebabkan Tuhan membinasakan segala sesuatu? Ketika saya mengatakan kehancuran, berarti tidak ada yang terluput. Semuanya hancur, kecuali mereka yang dimeteraikan. Mari lihat. Lalu firman-Nya kepadaku, kau lihatkah itu, hai anak manusia? Perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda?
untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku? Sungguh, mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena penyembahan matahari, kekejian ini, apakah Tuhan katakan itu akan mengarah pada kehancuran? Ketika saya mengatakan kehancuran, maksud saya, apakah itu akan mengarah pada kemurkaannya, yang berarti penghakiman? Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Pertanyaan, apakah penyembahan matahari menyebabkan Tuhan mendatangkan kehancuran? Ya. Jadi pertanyaan saya kepada kita adalah ini. Apakah yang dimaksud dengan pembinasa keji dalam pengertian nubuatannya? Kita melihat dalam arti harfiahnya untuk Yerusalem, tetapi untuk penggenapan akhir zamannya. Apa kekejian besar ini yang menuntun pada kehancuran? Pemaksaan Undang-Undang Hari Minggu. Undang-Undang Hari Minggu Nasional. Amin. Sekarang saya dapat memberikan lebih banyak ayat Alkitab untuk ini. Ini bukan pelajaran lengkapnya, masih banyak lagi yang bisa membuktikan apa yang saya katakan. Di atas 2 atau 3 orang saksi, setiap firman akan diteguhkan. Kita punya lebih banyak bukti Alkitabiah untuk membuktikan bahwa pembinasa keji adalah ibadah hari Minggu. Kita perlu menjawab kutipan itu. Sekarang, tuliskan sebuah kutipan. Sebenarnya ada lebih banyak ayat Alkitab, tapi sekarang saya hanya memberikan Anda kutipan. Tuliskan, peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 133. Peristiwa-peristiwa akhir zaman, halaman 133. Sekarang, saya ingin Anda mendengarkan kutipan ini. Nabi Ellen White akan mengambil peristiwa di kepungnya Yerusalem oleh tentara Romawi dan kemudian dia akan menerapkannya pada akhir zaman. Jadi dia akan mengambil pembinasa keji harfiah yang terjadi dengan Yerusalem, dan kemudian dia akan memberi kita aplikasi rohani untuk akhir zaman. Dengarkan apa yang Ellen White katakan. Sebagaimana mendekatnya tentara Romawi merupakan tanda bagi murid-murid. Demikian juga kemurtadan ini, Undang-Undang Hari Minggu, menjadi tanda bagi kita bahwa batas kesabaran Allah telah tercapai. Jadi Ellen White mengatakan, ketika tentara Romawi mengepung Yerusalem, itu adalah pembinasa keji. Ellen White mengatakan, demikian juga kemurtadan ini yang adalah penyembahan matahari dan undang-undang hari Minggu menjadi tanda bagi kita. Tanda untuk melakukan apa? Ketika engkau melihat ini, Yesus berkata, maka engkau haruslah melarikan diri. Itu menjadi tanda bagi kita bahwa batas kesabaran Allah telah tercapai. Jadi hamba Tuhan mengartikan pembinasa keji dalam arti nubuatannya. Dengan undang-undang hari Minggu yang ditegakkan oleh Amerika, itulah pembinasa kejinya. Sekarang teman-teman, saya ingin Anda berpikir dengan saya. Berapa banyak pengepungan? Ada berapa pembinasa keji? Berapa banyak pengepungan yang terjadi di Yerusalem? 2. Apakah pengepungan pertama ditarik? Ya. Jadi, ketika undang-undang hari Minggu datang, kekejian yang menyebabkan kebinasaan. Berapa kali kita harus melihatnya datang ke Amerika? 2 kali. Amin. Apakah ada yang tahu kapan pertama kali datang dan kemudian ditarik? Tahun 1888. Amin. Itu adalah pengepungan yang pertama. Apakah Anda mengikuti, teman-teman? Anda tahu apa? Jika kita kembali ke kutipannya, tolong beritahu saya, tahun berapa Nabi Ellen White mengatakan. Ketika kamu melihat undang-undang hari Minggu, maka larilah keluar dari kota-kota besar. Keluar dari kota-kota kecil, dan pergi ke tempat-tempat terpencil. Tolong beritahu saya tahun berapa. Tolong lihat tahunnya teman-teman. Tolong lihat tahunnya. Tahun 1888? Lihat tahun berapa. Saya tidak tahu apakah Anda bisa melihat. Kapan kutipan itu ditulis? Tahun 1885. Amin. Apakah tahun 1888 sebelum pengepungan? Apakah Ellen White menulis ini sebelum pengepungan? Tahun berapa pengepungan itu? Pada tahun 1888. Jadi kutipan ini ditulis sehubungan dengan undang-undang hari Minggu yang akan datang, pengepungan yang pertama. Apakah Anda mengikuti? Jadi Ellen White mengatakan, ketika kamu melihat pengepungan, yang akan datang pada tahun 1888. Ellen White berkata, bagi umat Masehi Advent hari ke-7, itulah tanda bagi kita. Seperti halnya bagi murid-murid untuk melarikan diri dari kota-kota.
Mengapa Nabi Ellen White memahami 2 kali pengepungan? Karena ketika Undang-Undang Hari Minggu datang untuk kedua kalinya, tidak ada penarikan lagi. Sekarang apa yang telah saya lakukan? Saya ingin Anda melihat kutipan ini, teman-teman. Saya harap Anda mengikuti. Teman-teman, apakah Anda mengikuti sejauh ini? Karena sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin tahu, apakah kita mengikuti? Apakah ini masuk akal? Ya. Amin. Setidaknya satu orang mengatakan ya. Jadi sekarang, saya ingin kita sekarang melihat tanggal kutipannya. Saya menempatkan mereka sesuai urutannya. Jadi kutipan pada tahun 1885 dikatakan untuk menunggu. Dan benar, Nabi Ellen White mengatakan untuk menunggu. Memang, gereja harus menunggu. Apa yang mereka harus tunggu? Undang-Undang Hari Minggu. Kapankah Undang-Undang Hari Minggu diberlakukan? Tahun 1888, pengepungan pertama. Kapan mereka melihat bahwa setiap umat Masehi Advent hari ke-7 harus melarikan diri? Saya ingin Anda sekarang melihat setelah tahun 1888, setelah kutipan ini. Beritahu saya, lihatlah bahasa yang digunakan Nabi Ellen White. Saya menempatkan tanggal-tanggal ini dalam urutannya, di mana dia berbicara di buku Country Living. Yang pertama adalah menunggu. Sekarang mari kita baca kutipannya. Saya menempatkannya dalam urutan berdasarkan tanggal dia menulis kutipan. Dan saya ingin Anda melihat, seiring dengan kita terus membaca, ada urgensinya, menjadi lebih mendesak untuk keluar dari kota. Mari lihat. Tahun berapa ini? Saya tidak tahu apakah Anda dapat melihat tahun kutipan ini. Tahun 1897. Amin. Sekarang inilah yang Ellen White tulis di tahun 1897. Apakah ini setelah tahun 1888? Ya, mari kita lihat apakah ada desakan di sini. Dunia Protestan telah mendirikan sabat berhala. Di tempat di mana seharusnya sabat Allah berada, dan mereka mengikuti jejak langkah kepausan. Untuk alasan ini, karena masalah hari Minggu. Untuk alasan ini, saya melihat perlunya umat Allah pindah dari kota-kota ke tempat-tempat pedesaan yang terpencil. Di mana mereka dapat mengolah tanah, dan memelihara hasil bumi mereka sendiri. Dengan demikian mereka dapat membesarkan anak-anak mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang sederhana dan sehat. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan Ellen White mengenai hal ini. Saya melihat, Ellen White berbicara tentang keluar dari kota. Saya melihat perlunya. Bukan berlambat-lambat, bukan menunggu. Saya melihat perlunya, tidak menunggu sampai. Saya melihat perlunya bersegera, bersegera bukan berarti lambat. Untuk menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi krisis. Dalam kutipan sebelumnya, pada tahun 1885, Ellen White mengatakan tunggu sampai saat itu, kemudian baru Anda keluar dari kota. Kata Ellen White, bersegeralah sekarang. Bersegera untuk apa? Untuk keluar dari kota dan menanam makanan Anda sendiri. Bagaimana bahasa Nabi Ellen White berubah? Tahun 1885 tunggulah. Tahun 1897 bersegeralah keluar dari kota dan kemudian menanam makanan Anda sendiri. Ada perubahan bahasa sekarang. Dari menunggu menjadi bersegera. Mengapa? Karena Ellen White melihat pengepungan pertama. Mari sekarang pergi ke tanggal berikutnya. Ini ditulis tahun 1903. Tahun 1903. Sekarang, sebelum saya membaca kutipan tahun 1903 ini, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah ada beberapa orang yang berada di dalam kota ketika pengepungan kedua datang dan mereka berharap mereka berada di luar kota? Ya. Ya. Jadi mari kita pergi sekarang ke kutipan ini dan lihat kutipan ini yang ditulis Ellen White tahun 1903. Ellen White berkata, peringatan saya adalah, menjauhlah dari kota-kota. Ini menarik, pada tahun 1885, Ellen White berkata untuk tunggu sampai saatnya. Sekarang tahun 1903, peringatan saya adalah, menjauhlah dari kota-kota. Jangan membangun rumah sakit di kota-kota. Didiklah orang-orang kita untuk keluar dari kota ke pedesaan. Sekarang Nabi Ellen White semakin mendesak. Menjauhlah dari kota dan ajari orang-orang kita untuk keluar dari kota. Di mana mereka dapat memperoleh sebidang tanah kecil, dan membuat rumah untuk diri mereka sendiri dan anak-anak mereka. Sekarang perhatikan kata-kata yang berwarna merah. Tetapi, lama-kelamaan akan terjadi perselisihan dan kebingungan di kota-kota. Sehingga mereka yang ingin meninggalkannya tidak akan mampu. Kita harus bersiap-siap menghadapi masalah-masalah ini. Inilah terang yang diberikan kepada saya. Saya ingin Anda melihat bagaimana Nabi Ellen White mengubah bahasanya. Tahun 1885 dikatakan untuk menunggu. Tahun 1897, bersegera.
Tahun 1903, jika kamu tetap tinggal di kota, kamu akan berharap kamu bisa keluar, karena akan ada begitu banyak perselisihan dan kebingungan. Kamu akan berkeinginan untuk keluar dari kota, tapi sudah tidak mungkin. Apakah Anda melihat bagaimana bahasanya berubah? Peringatan saya adalah, menjauhlah dari kota-kota. Dapatkah Anda melihat semakin jauh tanggalnya dari tahun 1888, semakin mendesak peringatannya? Keluarlah, sekarang saya ingin Anda melihat yang lain. Saya mendapatkannya sesuai urutannya. Ini dia. Sebelumnya tahun 1903, sekarang tahun 1904. Ellen White berkata, lagi dan lagi, ini berarti pengulangan, lagi dan lagi berarti tidak sekali. Ellen White berkata, lagi dan lagi Tuhan telah menginstruksikan agar umat kita membawa keluarga mereka menjauh dari kota. Ellen White mengatakan, berulang kali Tuhan telah memberi petunjuk. Lagi dan lagi, tidak menunggu. Ellen White mengatakan, sekarang Tuhan sedang memerintahkan untuk menjauh dari kota ke pedesaan. Di mana mereka dapat mengumpulkan perbekalan mereka sendiri, karena di masa depan masalah jual beli akan menjadi masalah yang sangat serius. Sekarang kita harus, tidak menunggu sampai. Sekarang kita harus mulai mengindahkan perintah yang diberikan kepada kita berulang-ulang kali. Keluarlah dari kota ke daerah pedesaan. Di mana rumah-rumah tidak saling berdempetan, dan di mana kamu akan bebas dari gangguan musuh. Apakah Anda lihat sekarang bagaimana bahasanya berubah, dari tahun 1885, tunggu sampai Anda lihat Undang-Undang Hari Minggu. Sekarang Nabi Ellen White berkata, sekarang kita harus mulai menanam makanan kita sendiri. Mengapa? Kita datang ke masa di mana kita akan dikepung sehingga kita tidak bisa membeli atau menjual. Mari kita lihat seberapa mendesaknya Ellen White mengingatkan. Ini ditulis pada tanggal 30 Oktober tahun 1902. Keluarlah dari kota secepat mungkin. Berhenti. Seseorang mungkin berpikir bahwa hal ini merupakan suatu pertentangan. Dalam jilid 5, dia berkata, tunggu sampai kamu melihat Undang-Undang Hari Minggu. Tetapi sekarang di tahun 1885, dia mengatakan tunggu. Tapi sekarang di tahun 1902, Ellen White tidak mengatakan tunggu, Ellen White berkata, keluar secepat mungkin. Tidak ada pertentangan teman-teman, tidak ada pertentangan. Anda harus memahami bahwa pengepungan pertama terjadi pada tahun 1888. Jadi setelah pengepungan pertama, Ellen White tidak bilang untuk menunggu lagi, Ellen White berkata, keluarlah secepat mungkin. Apakah Anda mengikuti teman-teman? Ini tahun 1906. Tahun 1906. Ellen White berkata, keluarlah dari kota-kota, keluarlah dari kota-kota. Inilah pesan yang Tuhan telah berikan kepada saya. Sekarang Nabi Ellen White berkata, keluarlah dari kota. Tahun 1906. Teman-teman, apakah kita memahami? Ya. Jika Anda akan menunggu pengepungan kedua, saya katakan kepada Anda, berdasarkan buku Country Living, halaman 9, lama-kelamaan. Lama-kelamaan akan banyak perselisihan dan kebingungan. Bahwa banyak orang yang ingin keluar, namun tidak bisa, tidak akan bisa. Jika Anda akan menunggu pengepungan kedua, Anda akan menyesal dan berharap sudah pergi sebelum waktu itu. Dan itu akan menunjukkan bahwa Anda tidak menjalankan iman. Pembenaran oleh iman tidaklah menunggu. Pembenaran oleh iman, Tuhan berbicara, dan dengan iman untuk melakukan apa yang Dia katakan. Kalau begitu, kapan kita keluar dari kota? Izinkan saya bertanya seperti ini. Kapan umat Tuhan melakukan pengeluaran massal dari kota-kota? Kapan? Setelah tahun 1888. Amin. 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 Lain kali seseorang membagikan kutipan itu dan berkata, kita harus menunggu Undang-Undang Hari Minggu. Anda harus melakukan pendidikan, Anda harus mendidik mereka. Jika mereka akan menunggu, Country Living halaman 11. Tetapi tidak lama kemudian mereka berkeinginan untuk pergi, tetapi mereka tidak akan bisa. Sekarang saya akan berhenti di sini. Saya akan berhenti di sini. Masih ada lagi, tapi saya pikir kita sudah mengerti, dan saya pikir akan tercakup bahkan dalam studi Anda saat Anda berada di tempat Anda. Tapi saya ingin mengatakan ini, bahwa masalah hidup di desa adalah masalah keselamatan. Anda mungkin berkata, mengapa saya mengatakan itu? Karena apapun yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan, adalah masalah keselamatan. Jika Tuhan mengatakan, ini adalah bagaimana aku ingin kamu makan.
Itu menjadi masalah keselamatan. Mengapa? Karena itu keluar dari mulut Tuhan. Jika Tuhan mengatakan, disinilah aku ingin kamu tinggal. Itu adalah masalah keselamatan. Mengapa? Karena itu keluar dari mulut Tuhan. Jika Tuhan memerintahkan saya, jangan makan buah-buahan terlarang. Itu adalah masalah keselamatan. Mengapa? Karena itu keluar dari mulut Allah. Apapun yang Tuhan perintahkan adalah masalah keselamatan teman-teman. Jika tidak Alkitabiah, maka itu bukan masalah keselamatan. Jika bukan dari roh nubuat, maka itu bukan masalah keselamatan. Tetapi jika itu berasal dari mulut Tuhan, Alkitab atau roh nubuat, itu adalah keselamatan. Sekarang, itu bukan pemikiran saya. Itu dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Saya ingin Anda melihat kutipan ini. Dengarkan kutipan ini. Ini terdapat di Country Living, halaman 9. Ellen White berkata, selaras dengan terang yang diberikan kepada saya mendesak orang-orang untuk keluar dari pusat-pusat populasi yang besar. Kota-kota kita meningkat dalam kejahatan, dan semakin jelas, perhatikan kalimat yang warna biru. Mereka yang tetap tinggal di dalamnya, dalam kota, tidak semestinya melakukan hal itu, karena membahayakan keselamatan jiwa mereka. Apa yang Nabi Ellen White katakan? Jika Anda tetap berada di kota, apa yang Anda bahayakan? Dia berkata, keselamatanmu dipertaruhkan. Jika itu berarti keselamatan saya dipertaruhkan, itu berarti itu adalah masalah keselamatan. Itu perkataan Nabi Ellen White teman-teman. Itulah perkataan Nabi Ellen White. Lebih dari itu teman-teman, pikirkanlah ini, makanan tidak tumbuh dalam semalam. Jika Anda akan berkata, saya akan menunggu undang-undang hari Minggu dan kemudian saya keluar. Saya membeli properti, ketika saya melihat undang-undang hari Minggu, dan saya akan menanam makanan saya. Itu kebodohan. Anda tidak dapat menanam benih hari ini dan besok itu muncul tumbuh dan mendapat makanan untuk Anda. Ini adalah proses waktu. Umat Tuhan harus keluar sebelum undang-undang hari Minggu. Karena ketika itu datang, Anda tidak dapat menanam dan segala sesuatunya tumbuh secara langsung. Butuh waktu. Dan tidak hanya itu, persiapan karakter. Persiapan karakter sangat penting. Persiapan karakter sangat penting. Salah satu alasan utama, selain persiapan menghadapi krisis, yaitu Undang-Undang Hari Minggu Nasional, tidak dapat membeli atau menjual. Salah satu alasan mengapa Tuhan mengatakan untuk hidup di desa, adalah karena kita diberitahu dalam buku Christ Object Lessons. Saya lupa halamannya, saya rasa itu halaman 20. Mungkin halaman 20-an, halaman 24, mungkin halaman 20. Ellen White berkata, keindahan alam itu sendiri menjauhkan jiwa dari dosa kepada kemurnian, kekudusan dan kepada Tuhan. Ellen White berkata, keindahan alam itu sendiri menjauhkan jiwa dari dosa dan tarikan duniawi kepada kemurnian, kekudusan dan kepada Tuhan. Alam adalah buku pelajaran, sebagaimana kita mendapatkan Alkitab sebagai buku pelajaran kita. Alam adalah buku pelajaran kedua yang mengungkapkan karakter Tuhan. Seperti yang dilakukan Alkitab, begitu pula alam. Sekarang pikirkanlah, Anda berjuang untuk kesempurnaan. Mengapa menunggu undang-undang hari Minggu? Kita sudah memiliki berbagai rintangan yang melawan kita. Lebih baik jika Anda ingin mengembangkan karakter yang sempurna itu. Mazmur 37 ayat 37 mengatakan, perhatikanlah orang yang tulus. Oh, Christ Object Lessons, halaman 24, paragraf 2. Terima kasih. Sekarang, saya ingin Anda juga membaca kutipan ini. Country Living, halaman 13. Country Living, halaman 13. Dengarkan kutipan yang berkuasa ini. Tidak ada satu keluarga pun dari 100 keluarga. Tolong beritahu saya, berapa persentasenya? Berapa persentasenya? Ini kurang dari 1%. Ya. Tidak ada satu keluarga pun dari 100 keluarga yang akan dapat diuntungkan dengan tinggal di kota. Berapa banyak orang yang bisa diuntungkan dengan tinggal di kota? Tidak satu dari 100. Iman, harapan, kasih, ini adalah hal-hal yang kita butuhkan. Iman, harapan, kasih, jauh lebih baik diperoleh di tempat-tempat terpencil di desa. Di mana ada ladang dan bukit-bukit dan pepohonan. Jadi jika Anda menginginkan iman, harapan, kasih, kebahagiaan. Jika Anda menginginkan karakteristik ini yang merupakan buah-buah roh, kasih yang pertama. Jika Anda ingin mengembangkan hal ini, Nabi Ellen White memberitahu kita bahwa Anda tidak dapat mengembangkannya di kota. Ellen White mengatakan, tidak satu dari 100. Apa yang kita maksudkan? Kita mengatakan, ya, benar, kita harus berada di desa karena krisis. Namun di atas itu, pengembangan karakter. Pembangunan karakter. Saya harap pelajaran ini jelas teman-teman.
Dan ini hanya pengantar. Ini hanya pengantar untuk topik hidup di desa. Kami baru berbicara, tetapi saya harap ini sudah jelas. Saya akan berhenti sejenak sekarang dan berdoa. Dan kita hanya berdoa agar Tuhan mendatangkan keyakinan ke hati semua orang, yang mungkin berlama-lama. Dan seseorang mungkin berkata, dan ini adalah apa yang orang katakan, saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang, sekarang izinkan saya membagikan ini dengan Anda. Saya tidak akan membagikan kesaksian saya. Saya tidak ingin menghabiskan waktu. Tapi kami tidak punya uangnya juga. Tetapi dengan iman, Anda tahu apa yang saya katakan? Kami mencari tanah dan kami tidak punya apa-apa. Ngomong-ngomong, suatu hari kami melihat properti, itu selama bertahun-tahun. Bukan bertahun-tahun, mungkin hanya 2 tahun, saya pikir 2 atau 3 tahun, hampir 3 tahun. Kami mencari dan kami tidak merasa bahwa kami akan membeli properti. Dan kami tidak memiliki apa-apa. Dan agennya bertanya kepada saya, bagaimana Anda membayarnya? Katakan kepada agennya bahwa kami membayar tunai, saya tahu saya tidak punya apa-apa. Seseorang mungkin berkata, apakah Anda berbohong? Tidak. Pahami bahwa Bapakku memiliki segalanya, dan ketika waktunya tepat, Dia akan memberi aku uang yang aku butuhkan. Dan kami terus mencari sampai Tuhan memberi kami properti itu. Bagaimana kami memulai? Kami tidak punya uang. Dengan iman kami mencari. Seseorang berkata, tapi, dengarkan ini teman-teman. Untuk mendapatkan properti di desa. Saya tidak tahu apa mata uang di Kanada. Apa mata uang Anda? Mata uang kami adalah rand. Saya tahu Amerika mata uangnya dolar. Oh ya, dolar Kanada. Untuk mendapatkan tanah. Itu tidak tergantung pada berapa besar mata uang Anda. Seseorang mungkin mengatakan, saya hanya punya sedikit dolar Kanada, sedikit rand, sedikit dolar Amerika. Mata uang surga bukan rand ataupun dolar Kanada. Mata uang surga adalah iman. Apa mata uang surga? Iman. Surga bekerja dengan iman. Menurut imanmu, demikian juga adanya. Tidak menurut mata uang rand Anda, tidak menurut mata uang dolar Kanada Anda. Menurut imanmu, demikianlah yang akan terjadi. Percayalah kepada Tuhan melalui iman. Lakukan bagian Anda dan carilah tanah, dan Tuhan akan memberkati Anda. Jika itu kehendak Tuhan, Tuhan akan membayarnya. Tuhan akan membayarnya. Mari kita berdoa teman-teman. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, kami hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kejelasan firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena telah mengungkapkan dengan tepat apa yang harus kami lakukan untuk menghadapi krisis yang akan datang. Dan Bapa, kami baru saja menyentuh dasar. Hal-hal yang sangat mendasar yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang mandiri. Kami benar-benar bersyukur ya Tuhan, karena mengklarifikasi kepada kami tema-tema yang mungkin membingungkan kami. Dan untuk membuat kami melihat dengan tepat di mana kutipan-kutipan ini cocok dalam urutan peristiwa nubuatan. Bapa, saya benar-benar memohon kepada setiap anak-Mu yang belum membuat keputusan. Atau mungkin telah membuat keputusan, tetapi tidak sepenuhnya diputuskan. Tolong kiranya membuka jalan bagi mereka, agar mereka dapat keluar dari perbudakan kepada kebebasan. Keluar dari kota ke pedesaan. Tolong kiranya Engkau memberkati setiap orang yang mendengarkan. Kiranya Engkau memperdalam keyakinan yang mungkin surga bawa ke dalam hati mereka. Dan saya hanya berdoa ya Tuhan, ketika krisis itu terjadi. Semoga setiap dari kami ditemukan setia seperti Nuh. Semoga bahtera itu sudah dipersiapkan. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena telah mendengar doa ini, kami mengasihi-Mu. Dan kami hanya berdoa ya Tuhan, agar Engkau mempersiapkan kami untuk bertemu dengan-Mu dalam damai. Karena kami mendoakan hal-hal ini dengan rendah hati ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing. But oh, the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see